Di sebuah kelas yang suasananya lagi tegang di SMA Zhongcheng nomor 2, papan tulis ngasih tahu kalau ujian gabungan tinggal sehari lagi. Wali kelasnya, Chun Fan, lagi ngasih arahan terakhir, dia nyuruh murid-murid yang ambil ujian biasa buat nyiapin alat tulis mereka, dan ngasih peringatan yang lebih serius, buat yang ambil ujian martial arts, buat nyiapin perlengkapan tempur dan senjata. Terus, Guru Chun Fan ngingetin soal risiko ujian masuk perguruan tinggi martial arts yang bisa bikin mati. Dia bener-bener nyaranin murid manapun yang kekuatannya di bawah level D, buat nggak usah ikut. Dari bangkunya, seorang murid bernama Xu Jingming Senyum sendiri, ngerasa peringatan gurunya itu buat dia. Dia mikir dalam hati kalau dia itu pindah dunia ke dunia yang namanya Blue Star. Teknologinya sih mirip sama dunia lamanya, tapi di sini juga ada monster-monster buas yang haus darah. Buat ngelawan monster itu, beberapa manusia jadi punya kekuatan super. Di dunia ini, orang-orang bisa ngebangkitin berbagai macam kekuatan pas umur 16, yang levelnya dari F sampai S, tapi kebanyakan orang cuma dapat kekuatan antara F sampai D pas dia mikirin kekuatannya sendiri. Ada kilatan petir kecil muncul. Dia ngungkapin kalau kekuatannya itu listrik lemah level E, dan dia ngerasa kecewa karena kekuatannya cuma setara sama alat setrum biasa. Pas Xu Jingming lagi mikir, teman sekelasnya yang rambutnya pirang, Huang Tian, ngetok mejanya. Dia ngeledek, nanya apa Xu Jingming masih mau ikut ujian martial arts, sambil manggil dia sampah level E, yang cuma bakal bikin malu sekolah. Huang Tian nyaranin Xu Jingming, mending pilih jurusan biasa aja, dan nawarin dia kerjaan, jadi pegawai kecil di perusahaannya nanti. Sebelum Xu Jingming sempat jawab, teman sekelas cewek, Lin Qingli, berdiri, dan nyuruh Huang Tian buat nggak usah ikut campur. Kesel, Huang Tian ngejek cewek itu, dan janji bakal nunjukin siapa yang paling hebat pas ujian nanti. Pas dia pergi, dia ngelirik ke belakang dan ngomong jahat, nebak kalau Xu Jingming bakal mati di arena ujian. Setelah Huang Tian pergi, Lin Qingli nengok ke Xu Jingming dengan cemas. Dia nyaranin buat nggak usah dengerin omongan Huang Tian, dan bilang kalau pindah ke jurusan. Biasa mungkin bukan pilihan yang buruk. Xu Jingming dengerin dia diam-diam. Ekspresinya susah dibaca, tenggelam dalam pikirannya. Xu Jingming ngeliatin formulir pendaftaran ujian gabungan Grade Xia miliknya. Di formulir itu tertulis kalau kekuatan elemennya level E di kerajaan Grade Xia. Pendidikan dibagi jadi 2, jurusan biasa dan martial art. Mereka yang kekuatannya level rendah bisa pilih jurusan biasa buat hidup normal. Jalur martial arts jauh lebih bahaya. Murid-murid harus masuk ke area khusus dan bertarung sampai mati lawan monster-monster buas biar lulus. Cuma dengan bertahan hiduplah, seseorang bisa berharap masuk ke universitas pengguna kekuatan. Di sana, dengan latihan bertahun-tahun, bahkan orang yang nggak punya level pun bisa jadi pengguna kekuatan yang benar-benar kuat. Xu Jingming ngerti kenapa guru dan Lin Qingli khawatir. Dia tahu mereka takut apa yang bakal terjadi kalau dia ikut ujian. Tapi, dia juga sadar kalau dia nggak bisa lari dari ancaman monster terus-menerus. Pikiran ini memicu kenangan menyakitkan tentang serangan monster dari masa lalunya, di mana dia berlutut pas masih kecil, nangisin mayat orang tuanya. Kenangan itu nguatin tekadnya. Dia nggak mau jadi lemah lagi. Dengan mantap, dia ngangkat formulir pendaftarannya, dan dengan tegas bilang kalau dia bakal tetap milih ujian martial art. Pas matahari terbenam, Xu Jingming lagi di aula latihan tanpa henti pakai tombak panjang. Dia nyalurin kekuatan listriknya ke senjata itu, bikin petir biru berderak di sepanjang tombaknya. Sambil teriak, dia ngelakuin ayunan yang kuat. Latihan yang berat itu bikin dia cepet capek. Dia nguap lebar banget, ngeluh betapa capeknya dia, terus ambruk ke lantai. Tombaknya jatuh di sebelahnya. Sambil tiduran di lantai, Xu Jingming mikirin latihannya. Dia udah latihan tombak selama 2,5 tahun. Meskipun udah berusaha keras, kemampuannya masih di level pemula. Dia beli teknik tombak yang namanya Lightning Gale Break seharga 300, yang dia yakin bikin dia sedikit lebih kuat dari pengguna kekuatan level E biasa lainnya. Pas dia tiduran di situ, sebuah pikiran suram melintas di benaknya. Dia tahu tingkat kematian murid di bawah kelas D dalam ujian itu makin tinggi tiap tahun. Pikiran ini nguatin tekadnya buat masuk universitas khusus orang-orang kuat. Dia harus siap bertarung mati-matian. Dia bangkit dan deketin sebuah mesin sambil ngepalin tangannya. Pas tangannya deket ke panel mesin, tiba-tiba muncul antarmuka holografik biru, nampilin tulisan sistem active. Mata Xu Jingming melotot kaget pas dia coba ngertiin apa yang terjadi. Aktivasi sistemnya selesai, dan ada pesan baru nanya, apa dia mau ngambil paket hadiah pemula. Masih di lantai, dia sadar, ini bisa jadi sistem cheat legendaris buat orang yang pindah dunia. Rasa kagetnya berubah jadi semangat. Senyum lebar banget muncul di wajahnya,
Pas dia penasaran apa isi paket hadiahnya, sistemnya langsung nunjukin isinya. Kekuatan super level S dan 200 poin kekuatan. Nggak bisa ngomong. Kekuatan level S itu langka banget di negara besar kayak Shahwa. Orang yang punya kekuatan itu langsung direkrut sama universitas top dan dilatih jadi orang super kuat. Xu Jingming kaget banget sama keberuntungannya yang nggak masuk akal. Penemuan ini bikin dia penuh harapan. Dia sadar, meskipun dia lahir sebagai sampah level E, sistem ini ngasih dia kesempatan buat ngubah takdirnya. Dengan senyum penuh tekad, dia ngulurin tangannya, yang masih berderak dengan listrik lemahnya yang lama, dan bilang, ambil, nerima hadiah itu, tanpa ragu. Langsung, 3 jendela sistem muncul. Paket hadiah pemula udah diambil, 200 poin kekuatan masuk. Dan sistem mulai ngasih kekuatan barunya yang level S, guntur awan ungu, petir dewa. Kekuatan itu langsung masuk ke jantungnya. Prosesnya sakit banget. Kekuatan raksasa meledak dari dalam dirinya. Petir ungu dahsyat nyamber ke seluruh tubuhnya, ngerobek bajunya, sebuah bar kemajuan muncul, pelan-pelan naik, pas energinya meledak keluar, ngancurin bagian dalam ruangan. Ledakannya kuat banget sampai mecahin jendela apartemen. Keributan itu dilihat orang di jalan bawah. Seorang wanita nunjuk ke energi aneh itu, dan anaknya nanya, ada apa? Seorang pemuda panik nelpon, nyuruh seseorang buat manggil pemadam kebakaran, karena ada anak keluarga Xu di dalam. Xu Jingming kesakitan pas proses yang ngelewatin 50, di jalanan, orang-orang ngelihat ke atas, pas langit jadi gelap dan serem di atas apartemen. Seekor naga raksasa dari petir biru yang berderak muncul. Kejadian itu narik perhatian orang-orang kuat. Seorang pria di gedung tinggi, mikir apa ada monster kuat yang nyerang di tempat lain. Seorang komandan militer nyuruh legiun ketiga Zhongcheng buat siaga tinggi. Balik ke apartemen, naga petir itu muter-muter di langit, sebelum nyemplung lagi ke bawah. Nyalurin energi raksasanya ke tubuh Xu Jingming. Xu Jingming teriak buat terakhir kalinya pas bar kemajuan. Sistemnya loncat ke 100. Cahaya dan rasa sakitnya hilang, diganti sama pesan sederhana. Transformasi kekuatan, selesai. Energi yang luar biasa itu reda, ninggalin Xu Jingming di ruang latihannya yang hancur berantakan. Dia pelan-pelan ngepalin tangannya. Ngerasain kekuatan dahsyat yang sekarang dia punya. Listrik biru dan ungu yang kuat berderak di sekitar tangannya. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dia sadar kekuatan level S ini bener-bener beda level. Dia mikir kekuatan lamanya kayak alat setrum. Tapi kekuatan baru ini rasanya cukup kuat buat ngancurin orang dengan sekali pukul. Rasa senengnya berkurang pas dia lihat kehancuran di sekitarnya. Jendelanya pecah dan temboknya retak. Dia mikir keributannya agak kegedean dan ngerasa lega. Dia berhasil ngendaliin sebagian energinya. Terus dia ingat bagian lain dari hadiahnya, 200 poin kekuatan. Dia nanya-nanya sendiri, buat apa poin itu sambil nyentuh antarmuka sistem. Sistemnya ngejelasin kalau poin kekuatan didapat dari ngebunuh monster buas, dan bisa dipakai buat naikin level dan skillnya. Senyum isengnya balik lagi ke wajahnya. Dia nunjukin rasa senengnya sama sistem cheat yang simpel ini, dan nyuruh sistem buat ngebuka panelnya. Layar status yang detail muncul, nampilin profil barunya, namanya, levelnya sebagai Awaken pemula, kekuatan barunya yang level S, Purple Heaven, Divine Thunder, dan 200 poin kekuatan yang tersedia. Dengan ujian gabungan tinggal sehari lagi, mata Xu Jingming bersinar. Dia tahu, dia harus pakai 200 poin ini dengan bijak buat maksimalin kekuatan tempurnya. Petir berderak di sekitar tangannya, pas dia nyuruh sistem buat ngalokasiin poin-poinnya. Yu Shenming mutusin buat pakai poinnya. Secara logis, mikir kalau semua kekuatan itu datang dari tubuh dan jiwa manusia. Dia milih buat nguatin dua hal itu dulu. Pas sistemnya ngeproses poin-poinnya, status fisik dan jiwanya langsung naik. Gelombang energi ungu gelap meledak dan muter-muter di sekelilingnya. Dia kelihatan agak bengong, kagum, sama perasaan energi vital, dan pikirannya yang jadi lebih kuat. Sambil ngepalin tangannya, dia ngerasain kekuatan baru di dalam dirinya. Dia nyoba mukul dan pusaran petir biru dan ungu meledak dari tinjunya. Sebuah pertunjukan kekuatan yang jauh di luar apa yang bisa dia lakuin sebelumnya. Dia ngeliat tangannya yang dikelilingi energi berderak, dan ngerti kalau dengan naikin atribut dasarnya, kontrol di atas skill tempur, dan kekuatannya juga bakal lebih kuat. Panel sistem konfirmasi peningkatannya, nunjukin fisiknya sekarang 141, dan jiwanya 160. Sistemnya ngejelasin kalau tiap poin kekuatan itu setara sama unit energi vital, atau energi jiwa. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dia yakin dengan kekuatannya sekarang, masuk universitas khusus Awaken bakal gampang. Tapi dia penasaran gimana perbandingannya sama 700 kandidat lain di provinsinya, terutama para jenius yang dilatih sejak kecil. Mutusin buat nyari tahu,
Dia nendang tombaknya dari puing-puing di lantai. Pas dia nangkep tombaknya dan nyampirin di bahunya, dia mutusin buat pergi ke aula martial arts buat ngetes level kekuatan barunya. Pas dia siap-siap mau pergi, pintu apartemennya tiba-tiba ditendang kebuka. Satu tim isi 3 pemadam kebakaran masuk, siap buat madamin api, bikin Shujing kaget. Pemimpin pemadamnya kelihatan bingung karena nggak ada api. Ngejelasin kalau mereka dapat telepon soal kebakaran di lokasi ini. Berdiri di ruangan yang hancur, Xu Jingming dengan tenang ngejelasin kalau keributan itu disebabin sama latihan kekuatannya dan semuanya sekarang baik-baik aja. Pemimpin pemadam kebakaran itu nerima penjelasannya. Karena tahu insiden sama orang-orang berkekuatan super itu biasa, dia ngasih tahu timnya lewat radio buat mundur. Pas dia pergi, dia ngeliat ke Xu Jingming dengan kagum, mikir betapa hebatnya generasi muda sekarang. Bisa bikin keributan segede ini cuma dengan latihan. Gak lama setelah mobil pemadam pergi, Pak Xu Jingming, yang sekarang pakai seragam sekolah dan bawa tombaknya, jalan di jalanan. Seorang tetangga yang dia panggil paman, yang nanya apa, dia baik-baik aja setelah kebakaran. Ngeyakinin dia, semuanya terkendali. Ngeliat tombaknya, tetangganya muji dia, karena rajin banget. Latihan bahkan pas ujian besok, cerita kemudian ngejelasin kalau aula martial arts itu penting di dunia ini. Buat jadi lebih kuat, orang yang punya kekuatan harus ngelatih fisik dan jiwanya. Aula-aula itu nyediain tempat latihan, yang penting banget, karena nggak semua keluarga bisa punya ruang latihan pribadi. Dua jaringan aula martial arts paling terkenal adalah Sender. Dua jaringan aula martial arts paling terkenal adalah Sender dan Brutal Bear. Xu Jingming tiba di aula martial arts Sender. Naratornya ngejelasin kalau aula Brutal Bear itu mahal. Kebanyakan buat murid dari keluarga kaya. Tapi aula Sender gratis buat semua murid SMA. Jadi populer banget. Di dalam aula yang rame, Xu Jingming ngeliat wajah yang dia kenal di antara sekelompok murid. Cewek dengan rambut hitam panjang dan mata merah itu, Tang Shi, sepupunya. Dia nyamperin dan nanya, kenapa dia ada di aula Thunder. Kaget ngeliat dia, Thunder. Kaget ngeliat dia, Tang Shi ngejawab, kalau dia cuma datang sama temen. Xu Jingming, dengan sopan, permisi. Bilang ke Tang Shi dan teman temonnya buat lanjutin kunjungan mereka sementara dia ke ruang latihan. Pas dia pergi, Tang Shi ngeliatin dia, mikir kalau dia kelihatan agak beda. Temennya yang ceria, Xiao ya, langsung kesemsem sama penampilan Xu Jingming. Dia manggil dia ganteng, dan nanya Tang Zi siapa dia. Tang Zi ngejelasin kalau dia sepupunya Xu Jingming, juga murid kelas 3 yang bakal ikut ujian martial arts besok. Xiao ya, temennya yang ceria, Xiao ya, langsung kesemsem sama penampilan Xu Jingming. Dia manggil dia ganteng, dan nanya Tang Zi siapa dia. Tang Zi ngejelasin kalau dia sepupunya Xu Jingming, juga murid kelas 3 yang bakal ikut ujian martial arts besok. Xiao ya klepek-klepek, bilang kalau dia cocok banget jadi pacar. Seorang teman cowok ngeledekin dia, karena jatuh cinta, dan dia dengan semangat setuju. Dengar ini, Tang Kai mutusin buat nyadarin temennya. Dia ngungkapin kalau kekuatan Xu Jingming cuma level E. Kabar itu ngancurin hayalan Xiao ya. Dan dia teriak, sayang banget. Temen cowoknya senyum-senyum, bilang kalau hebat juga orang dengan kekuatan level E mau ikut ujian martial art. Tapi Tang Kai kelihatan khawatir, bilang kalau keberanian itu nggak ada artinya, kalau risikonya segede itu. Ganti topik, Tang Kai ngingetin kelompoknya kalau mereka ke sana buat ngunjungin aula. Xiao Yaya setuju, nyebutin kalau dia ngabisin seluruh masa SMA-nya di aula Brutal Bear yang mahal. Dan nyaranin buat santai, sebelum ujian besar itu ide bagus. Sementara itu, Xu Jingming nemuin ruang latihan yang kosong. Dia berdiri di depan target bulat besar dengan tombaknya. Pas dia megang tombaknya, dia ngerasa kok jadi enteng banget. Dia sadar bukan tombaknya yang berubah, tapi badannya sendiri yang jadi jauh lebih kuat. Dia mikir kalau senjata lama ini mungkin udah nggak cocok lagi. Tapi karena ujiannya besok, nggak ada waktu buat nyari yang baru. Dia mutusin buat ngetes kekuatan fisik, puncaknya dulu, tanpa kekuatan petirnya. Dia narik napas dalam-dalam, ngencengin genggamannya, dan nusuk tombaknya ke depan. Senjatanya nabrak tengga-tengga, target dengan kekuatan luar biasa. Serangan itu ninggalin retakan kayak jaring laba-laba di target latihan canggih itu. Sebuah layar digital di atasnya nampilin angka 300. Peralatan di ruangan itu dibuat dari logam memori khusus yang bisa perbaikin diri sendiri secara otomatis. Xu Jingming kaget banget. Kekuatan fisiknya doang udah naik 2 kali lipat. Dia tahu output terkuat buat awaken pemula biasa cuma sekitar 100 kalori,
bikin kekuatan dasarnya jadi luar biasa. Puas, dia mutusin buat nyoba kekuatan barunya yang level S. Matanya bersinar biru, pas dia sayap-sayap nyalarin Purple Heaven's Divine Thunder. Busur petir ungu dan biru berderak di sekitar tubuhnya. Dengan lompatan kuat, dia ngehantemin tombaknya ke target, nyiptain ledakan energi listrik raksasa. Dia ngeliat ke angka yang baru, 321 kalori yang luar biasa. Xu Jingming seneng banget lihat betapa kuatnya kekuatan level S-nya. Standar buat Awaken level 1 aja cuma 1 kalori. Fakta kalau dia, yang masih pemula, bisa ngeluarin serangan setara sama Awaken level 1 tingkat menengah. Nunjukin potensi barunya. Tapi, dia belum selesai. Dengan petir yang masih berderak di sekelilingnya, dia bilang kalau ini bukan batas kemampuannya. Dia mutusin buat pakai jurus andalannya. Sebuah teknik, ngegabungin kekuatannya yang udah ditingkatin, kekuatannya, dan skill tempurnya jadi satu serangan. Dia nyalurin semua energinya ke tombak, yang jadi dilapisi petir ungu yang kuat. Dia ngayunin tombaknya lebar-lebar. Pas ujung tombaknya deket ke target, petirnya jadi satu bola kekuatan yang terang. Dengan teriakan keras hancur, dia ngeluarin serangannya. Tombaknya nyambung, nyebabin ledakan energi ungu raksasa, yang benar-benar ngeliputin targetnya. Kekuatan serangan itu ngirim gelombang kejut ke seluruh aula martial arts. Di stadion utama, murid-murid kaget. Salah satunya teriak, mikir apa itu gempa. Di lantai ruang latihan, Tang Chi, Xiaoya, dan temen-temennya jadi nggak seimbang. Temen cowoknya ngenalin fluktuasi energi yang kuat itu, bilang kalau itu levelnya udah kayak Awaken sejati. Aku penasaran, apa ada murid SMA level Awaken baru, yang baru muncul? Soalnya semua yang udah dikenal latihan di aula sebelah. Karena penasaran, Tang Chi bilang mereka harus pergi lihat. Kelompok itu ngikutin jejak energi di koridor. Pas mereka belok, mereka berpapasan sama Xu Jingming yang lagi ninggalin area itu dengan ujung tombaknya, sekarang dibungkus kain. Tang Chi manggil dia. Kaget lihat dia di sana. Xu Jingming dengan tenang bilang dia mau pulang buat siap-siap ujian. Nggak ngasih petunjuk sama sekali, soal kekuatan yang baru aja dia pakai. Temennya ngucapin semoga berhasil, tapi dengan cuek nyuruh kelompoknya buat lupain dia. Sambil nunjuk ke ruang latihan yang baru aja ditinggalin Xu Jingming, bilang energinya datang dari sana. Kelompok itu deketin pintu, ngintip ke dalam, mereka lihat pemandangan yang hancur total. Target logam memori canggihnya, hancur lebur, dan tembok kuat di belakangnya, jadi kawah puing-puing raksasa. Seluruh ruangan hancur berantakan. Tang Chi, Xiao, Ya, dan yang lainnya cuma bisa melongo kaget. Nggak bisa ngertiin tingkat kekuatan penghancur yang baru aja dikeluarin di ruang latihan SMA. Ngeliatin kehancuran itu, Xiao Ya teriak bilang, bahkan logam memori canggihnya aja hancur, yang butuh serangan kuat banget. Dia penasaran apa ada murid SMA di kota mereka, Jiang Cheng, yang sekuat itu. Temen cowoknya yang rambutnya coklat nggak percaya. Sambil nyentuh tepi kawah, dia bilang, sisa energinya kerasa terlalu liar buat anak SMA. Dia nebak itu pasti pengguna kekuatan level 2, yang salah masuk ke lantai level murid. Teman lainnya setuju. Nambahin kalau bahkan jenius dari ibu kota provinsi pun nggak bisa ngelakuin ini. Jadi nggak mungkin ada orang kayak gitu di kota kecil mereka. Tapi Xiao ya punya teori lain. Dia nunjukin kalau satu-satunya orang yang mereka lihat di dekat situ adalah Xu Jingming. Dan dengan semangat nebak kalau dia mungkin jenius super yang nyembunyiin kekuatannya. Temen-temennya ngeledek ide itu, salah satunya nanya, apa dia kebanyakan baca novel? Yang lain nunjukin kalau Xu Jingming itu udah dikenal sebagai pengguna kekuatan level E. Yang beruntung banget kalau kekuatan serangannya bisa 300. Seorang temen nawarin penjelasan yang lebih masuk akal. Nebak kalau pengguna kekuatan yang kuat itu pergi lewat koridor lain. Terus dia nengok ke Tangkai, yang dari tadi diam, dan nanya pendapatnya. Tangkai cuma jawab, mungkin, sambil maju buat meriksa kerusakannya. Pas dia nyentuh tembok yang hancur itu, dia ngelihat bekas benturannya, kelihatan kayak bekas tombak panjang. Bayangan sepupunya dengan tombaknya melintas di pikirannya. Kecurigaan mendalam muncul, dan dia diam-diam bertanya apa keputusan. Xu Jingming ikut ujian martial arts itu beneran, karena dia terlalu ngeremehin kemampuannya. Besoknya, hari cerah dan terang, hari ujian martial art. Puluhan bus datang ke sebuah tempat besar yang dibentengin, nurunin murid-murid yang bersenjata macam-macam. Di antara mereka ada Xu Jingming, jalan dengan langkah tenang dan percaya diri, tombaknya di bahunya. Murid-murid ngumpul di dekat pagar tinggi, ngeliatin arena ujian, dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Salah satu murid ngeluh gugup, ingat, kalau ujian-ujian sebelumnya, monsternya jauh lebih lemah. Semua setuju, kalau ujian tahun ini, bakal susah banget. Pas murid-murid lagi cerita soal ketakutan mereka,
Sebuah suara sombong motong kerumunan. Seorang pemuda berambut panjang, dengan pedang besar ngejek ke pengecutan mereka. Dia bilang siapapun yang nggak bisa ngadepin badak unicorn itu nggak berguna, bikin murid-murid lain diem. Di deket itu, sahabat Su Jingming, Liu Ji, nanya siapa cowok sombong itu. Su Jingming ngenalin dia sebagai Zhou Mingyong. Liu Ji ngejelasin kalau Zhou Mingyong itu jenius, terkenal dengan kekuatan kelas B, yang udah naik jadi pengguna kekuatan tingkat pertama. Sebuah pencapaian langka buat anak SMA, Zhu Jingming. Ngelihat si jenius itu dengan senyum percaya diri dan tatapan kompetitif di matanya. Diam-diam bertanya-tanya, siapa yang lebih kuat? Tiba-tiba suara keras manggil perhatian para kandidat. Seorang pria berwajah tegas dengan bekas luka, pakai seragam gaya militer. Ngenalin dirinya sebagai Wang Heiyang, komandan utama ujian. Dia bilang sebelum ujian dimulai, dia bakal ngasih tahu hal-hal penting yang harus diperhatiin. Berdiri di atas kendaraan militer, Komandan Wang Heiyang ngumumin kalau ujiannya bakal berlangsung 12 jam, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dia nunjuk ke kota hancur yang luas, yang jadi tempat ujian. Dia ngejelasin kalau tempat itu dibagi jadi 4 zona, luar, tengah, dalam, dan inti. Murid-murid dapat poin dengan ngebunuh monster, dan skornya nambah, tergantung level dan kekuatan monster itu. Ekspresi komandan jadi serius pas dia ngasih peringatan terakhirnya. Dia bilang area inti itu kayak soal bonus, cuman buat murid-murid terbaik. Dia nyuruh semua orang buat bertindak sesuai kemampuan mereka, dan jangan nekat mempertaruhkan nyawa demi skor yang lebih tinggi. Dengerin komandan, Su Jingming mikirin kemampuannya sendiri. Sebelum kekuatannya naik, dia cuma bisa di area luar tapi sekerong. Dengan kekuatan dan ambisinya, dia bertekad buat masuk jauh ke area dalam, dan mungkin bahkan nantang area inti. Ada pengumuman buat murid-murid, buat ngambil perlengkapan ujian mereka. Zhu Jingming dan temennya nyamperin guru mereka, Chun Fan, yang lagi ngebagiin ransel taktis. Su Jingming nerima tasnya, yang isinya jam tangan pintar buat ngelacak poin, ransel isi makanan energi, minuman, dan kotak P3, serta bola pengaman yang bisa bikin jaring tegangan tinggi buat ngusir monster. Pas guru Chun Fan ngasih perlengkapan ke Su Jingming, dia ngasih satu nasihat terakhir. Dia ngingetin Su Jingming kalau nyawanya lebih penting dari apapun. Bahkan kalau harus pakai bola pengaman dan ujiannya selesai lebih awal. Su Jingming dengan hormat berterima kasih sama gurunya. Tiba-tiba, suara yang dia kenal manggil namanya. Dia nengok dan lihat teman sekelasnya, Lin Qingli, lari ke arahnya. Dia dengan baik hati nawarin tempat di timnya. Bersama dia ada ketua kelas mereka, Liu Qin, pengguna kekuatan kelas C, yang bilang dia bakal ngelindungin Su Jingming di aula ujian. Tapi, murid lain gak setuju, bilang kalau ujian itu kompetisi serius. Dia ngeluh kalau nerima murid level E kayak Su Jingming, bakal ngerugiin kesempatan mereka dapat skor tinggi. Teman satu tim lainnya setuju dengan marah. Nuduh Liu Qin ngubah rencana mereka. Dua orang yang gak setuju itu ngejelasin kalau mereka gak mau dibebanin. Hinaan itu bikin teman Su Jingming, Liu Ji, marah. Tapi Su Jingming dengan tenang nahan dia sambil senyum sopan. Su Jingming nolak tawaran itu. Dia bilang ke Liu Qin dan Lin Qingli kalau dia ngehargain kebaikan mereka, tapi dia berencana masuk sendirian. Su Jingming nolak tawaran itu. Dia bilang ke Liu Qin dan Lin Qingli kalau dia ngehargain kebaikan mereka, tapi dia berencana masuk sendirian. Lin Qingli yang khawatir dengan berat hati nerima keputusannya, nyuruh dia buat hati-hati. Murid yang tadi ngeluh senyum, dan nyaranin mereka buat nyari Huang Tian yang kuat buat gabung tim. Sambil ketawa ngejek pas mereka pergi. Su Jingming ngeliatin mereka pergi dengan senyum percaya diri. Mikir kalau dia lebih dari mampu buat dapat skor tinggi sendirian. Sebuah pengumuman bergema, ngumumin dimulainya ujian secara resmi. Sekawanan drone terbang ke langit, siap buat nyiarin acara itu secara langsung. Gerbang raksasa kebuka dan lautan murid-murid lari masuk ke kota hancur, sambil nerikin tujuan mereka. Di antara kerumunan itu ada Tang Kai dan teman-temannya. Seorang cewek berpenampilan tegas, dengan pedang besar. Dan kandidat utama, Zhou Mingyang, yang pakai kekuatan anginnya buat loncat ke depan. Sebaliknya, Su Jingming tetap tenang. Dia ngambil satu langkah, terus lari dengan stabil, tombaknya di tangan, mikir kalau ujiannya akhirnya tiba, dia lari. Dia ngetuk jam pintarnya. Sebuah layar holografik ngonfirmasi identitasnya, dan nampilin peringkat real time. 3 posisi teratas sudah keisi, dengan Zhou Ming yang di peringkat pertama dengan 7 poin, disusul 2 murid lain. Su Jingming ngelihat papan peringkat dengan senyum percaya diri. Dia nyadar Zhou Ming yang udah mulai bunuh monster. Tapi keunggulan awal itu cuma mancing semangat kompetitifnya. Sementara yang lain berantem di bagian luar, Su Jingming mutusin strategi yang lebih berani. Dia bertekad buat nggak buang-buang waktu,
dan langsung menuju ke area inti yang berisiko tinggi, tapi hadiahnya juga tinggi. Pas dia makin dalam masuk ke kota hancur, tiba-tiba dia berhenti. Dia nemuin pemandangan mengerikan. Mayat seorang murid lain di genangan darah. Di samping mayat itu, ada bola pengaman hijau yang belum dipakai. Nunjukin seberapa cepat serangan itu terjadi. Xu Jingming keganggu sama pemandangan itu. Dia sadar murid itu bahkan gak sempat ngaktifin pertahanan terakhirnya. Kenyataan pahit ujian itu menamparnya, dan dia ngerti arti dibalik peringatan guru dan komandannya. Dia mikir kalau dia nggak dapat kekuatan S-Class kemarin, dia bisa aja berakhir sama kayak gitu. Yang nguatin tekadnya, dia nerima sifat brutal Jian itu. Dia berlutut di samping murid yang gugur dan pakai jam pintar anak itu, buat manggil tim evakuasi. Dia mikir kalau kesempatan selalu datang dengan risiko. Tiba-tiba dia dengar suara di dekat situ. Dari bayangan sebuah bangunan hancur, cakar besar diam-diam muncul. Sesaat kemudian, seekor kucing bayangan ganas dengan mata ungu bersinar muncul. Xu Jingming langsung sadar akan kebenaran yang mengerikan. Monster-monster itu ninggalin mayat murid itu sebagai umpan. Ini jebakan, dan monster itu langsung menerkam ke arahnya. Meskipun kucing bayangan itu menerkam dengan mengerikan, Xu Jingming tetap tenang banget. Monster itu menggeram mengancam pas dia melompat dengan kecepatan luar biasa. Cakar bayangannya terulur. Tapi Xu Jingming lebih cepat lagi. Dengan gerakan yang luwes dan santai, dia ngehindar ke samping, ngebiarin monster itu terbang melewatinya. Kucing bayangan itu mendarat dengan anggun. Mata ungunya yang bersinar terkunci pada mangsanya. Reputasinya emang pantes, dengan tubuh yang lincah, cakar yang tajam, dan gigitan yang kekuatannya lebih dari 1. Kaigi, dia emang pantes disebut pembunuh pemula. Dia meraung ganas, coba nakut-nakutin Xu Jingming. Apa yang bikin meklek-meklek ini begitu bahaya? Dia tahu monster-monster buas punya aura menakutkan, khusus yang bisa bikin mangsanya lumpuh. Karena takut, dia dengar kebanyakan orang yang punya kekuatan. Pas pertama kali ngadepin monster buas, jadi nggak berdaya di bawah tekanan ini. Nggak bisa pakai bahkan 30 dari kekuatan mereka sambil nunggu dibunuh. Dia mikir gimana keluarga kaya nyewa bodyguard buat bawa anak-anak mereka ke alam liar, biar terbiasa sama aura ini dari kecil. Sebuah keistimewaan yang nggak pernah dia punya. Tahu ini pertarungan pertamanya lawan monster buas, dia nyiapin tombaknya. Pas kucing bayangan itu nerjang dia lagi. Monster itu langsung nutup jarak. Mulutnya kebuka lebar. Tapi Xu Jingming tetap berdiri tegak. Sama sekali nggak terpengaruh. Busur petir ungu berderak di sepanjang tombaknya pas dia nyalurin kekuatannya. Dalam satu gerakan cepat, dia nusuk tombaknya ke depan. Ujung yang dialiri petir itu nembus kepala kucing bayangan dan ngebunuhnya seketika. Dia ngelihat ke bawah, ke makhluk mati itu. Dengan ekspresi berpikir. Dia sadar aura menakutkan monster itu nggak ngaruh sama sekali ke dia. Sesaat kemudian, sebuah jendela holografik biru muncul dari jam pintarnya. Ngonfirmasi pembunuhan itu. Bunuh satu monster buas tanpa peringkat, seekor kucing bayangan. Poin kekuatan, 3. Catatan ngejelasin kalau monster buas itu levelnya dari 1 sampai 9. Dan yang di bawah level 1 itu nggak punya peringkat. Setara sama orang-orang awaken pemula. Xu Jingming ngeliat peta lokasi di jam tangannya. Dia mikir kalau ngebunuh monster ngasih dia poin kekuatan. Tapi dia kelihatan nggak terkesan sama hadiah kecil itu. Mikir kalau monster tanpa level ngasih poin terlalu sedikit. Sadar kalau dia nggak terpengaruh sama aura menakutkan monster buas. Xu Jingming nyimpulin kalau nggak ada gunanya buang-buang waktu di area luar. Dia bertekad buat ke area tengah yang lebih bahaya secepat mungkin. Dia mulai perjalanannya lebih dalam ke lokasi ujian, ngebuka jalan berdarah, ngelewatin monster-monster tanpa level. Dia dengan gampang ngebunuh kucing bayangan, babi berbulu besi, dan makhluk mirip serigala. Dapat 3-5 poin kekuatan dari tiap pembunuhan. Tapi, dia nemuin kelemahan dalam caranya. Meskipun dapat poin kekuatan, dia sadar kalau dia kurang pengalaman tempur beneran. Kekuatan barunya yang level S itu kuat banget sampai bisa ngebunuh monster tanpa level seketika. Jadi dia nggak bisa ngasah skill bertarungnya. Dia juga mikirin soal energi yang boros dari kekuatan barunya. Dia tahu kekuatan dengan level lebih tinggi, makan lebih banyak energi. Beda sama kekuatan level Inia yang lama, yang bisa tahan berjam-jam. Dia nggak bisa nahan kekuatan level S Nia dengan kekuatan penuh, bahkan selama 1 jam. Karena ujiannya 12 jam, dia ngerti. Dia nggak bisa buang-buang energi. Sebelum sampai ke area inti, dia mutusin strategi baru. Dia bakal ngebunuh monster buas, cuma pakai teknik tombaknya, buat dapat pengalaman dan hemat energi. Tepat pas dia bikin keputusan itu, ancaman baru yang jauh lebih besar muncul. Badak unicorn bipedal yang tangguh. Monster raksasa itu meraung dan nyerbu.
ngelempar mobil hancur dengan kekuatannya yang luar biasa. Bukannya mundur, Xu Jingming malah berdiri tegak dan ngadepin serbuannya langsung. Hantaman kuat dari tanduk badak itu bikin dia terbang ke belakang. Dengan kelincahan yang luar biasa, Xu Jingming manfaatin momentum itu buat ngebalik di udara, nempatin dirinya tepat di atas monster itu. Sebelum badak itu sempat bereaksi, dia nyerang ke bawah, mendarat di punggungnya, dan nusuk tombaknya dalam-dalam ke tengkoraknya. Dengan satu serangan yang presisi, monster raksasa itu roboh, kalah. Sambil napas sedikit, Xu Jingming kaget, lihat seberapa cepat dia bisa ngebunuh. Nyadar kalau bahkan monster sekuat badak pun bukan tantangan berat. Sebuah pikiran muncul, dan dia bertonu tanya, apa teknik tombaknya udah naik ke level yang lebih tinggi tanpa dia sadari. Dia manggil panel sistemnya, yang ngonfirmasi dugaannya, dan poin kekuatannya naik jadi 256. Dia nyimpulin, kalau ngandelin teknik tombaknya adalah cara paling efektif buat ningkatin kekuatannya. Ngerasain betapa lancarnya teknik tingkat menengah ini. Dia penasaran, apa yang bakal terjadi kalau dia ningkatin lagi, pakai poin yang udah dia kumpulin. Dia mutusin buat upgrade skill tombaknya lagi. Efeknya instan. Banjir teknik tombak canggih dan gerakan rumit masuk ke otaknya, nyatu sama memori ototnya. Dia megangin kepalanya, kagum sama banyaknya skill yang baru aja dia dapat. Dengan banyak teknik baru, Xu Jingming ngerasa makin percaya diri. Sambil megang tombaknya, dia berdiri tegak di tengah reruntuhan dengan senyum predator. Dia bilang, kalau dia udah nggak sabar nemuin monster buas level 1 buat ngetes skill barunya. Di saat yang sama, di bagian lain area luar, Lin Qingli dan timnya lagi jalan di jalanan. Tiba-tiba Lin Qingli berhenti, bingung di kejauhan. Dia pikir dia lihat siluet yang dia kenal. Dia ngomongin pikirannya, bilang dia pikir baru aja lihat Xu Jingming. Salah satu teman satu timnya nggak percaya. Nanya apa? Dia salah lihat. Dia bilang nggak mungkin itu Xu Jingming, karena bakal jadi bunuh diri buat orang squad level. Kayak dia ada di dalam zona ujian sedalam ini. Lin Qingli ragu, tapi nggak bisa ngilangin perasaan kalau dia lihat teman sekelasnya itu. Dia mulai khawatir, pikirannya keganggu, pas teman satu tim lainnya manggil mereka. Kelompok itu lari dan nemuin dia berdiri di depan bangkai besar badak unicorn yang baru aja dibunuh. Mereka lihat darah di lukanya belum kering. Artinya, baru dibunuh beberapa menit yang lalu. Mereka meriksa luka fatalnya. Luka tembus yang bersih di kepala, dibuat sama senjata bergagang panjang. Salah satu dari mereka teriak, kalau itu luka tombak. Potongan-potongan teka-teki itu nyambung, di pikiran Lin Qingli, luka tombak, waktunya, dan siluetnya, semuanya nunjuk ke satu kesimpulan. Dia bertanya-tanya sendiri apa orang yang dia lihat itu beneran Xu Jingming. Temennya yang skeptis ngejek ide itu, bilang kalau badak unicorn itu monster yang cuma bisa dikalahin sendirian sama orang dengan kekuatan level C. Buat nyelesain perdebatan, teman lainnya nyaranin mereka buat ngecek peringkat skor. Tanpa ragu, Lin Qingli ngaktifin papan peringkat di jam pintarnya. Pas peringkatnya muncul, matanya melotot kaget. Di sana, di peringkat 46, dengan 256 poin, ada Xu Jingming, dari SMA 2 Zhongcheng. Dia teriak, kalau itu beneran dia. Teman-teman satu timnya diam 1000 bahasa. Muka mereka nunjukin rasa nggak percaya. Mereka nolak buat nerima kalau murid level E, yang mereka remehin sekarang ada di 50 besar. Nebak kalau itu pasti orang lain dengan nama yang sama. Mereka jadi bingung, nggak bisa ngertiin situasinya. Sementara itu, jauh dari medan pertempuran, para pejabat dan WP nonton ujian di layar besar. Salah satu penonton ngomentarin kekuatan SMA pertama, yang udah bisa ditebak, yang mendominasi 10 besar. Mereka nunjuk Zhou Ming yang peringkat pertama dengan 412 poin, yang kayaknya udah ngamanin gelar murid terbaik. Zhang Cheng, pejabat lain Bertonio Tania, apa dia bisa jadi murid 100 besar provinsi? Sebuah prestasi yang belum pernah dicapai siapapun dari kota mereka selama bertahun-tahun. Di antara para pejabat ada Jiang Wenshang, Direktur Biro Pendidikan Jiangchang. Dengan senyum puas, dia setuju kalau Zhou Ming yang adalah jagoan kota mereka, dan yakin kalau dia bakal masuk 100 besar provinsi. Terus dia nengok ke kepala sekolah SMA pertama dan ketiga, muji sekolah mereka. Para kepala sekolah dengan rendah hati, berterima kasih sama direktur. Sambil muji sekolah-sekolah top, Direktur Zhong Wenshan nengok ke kepala sekolah SMA 2, Zhou Yao. Dia dengan merendahkan bilang kalau sekolahnya harus kerja lebih keras. Zhou Yao. Dia dengan merendahkan bilang kalau sekolahnya harus kerja lebih keras. Sambil nyebutin, kalau murid terbaik mereka cuma peringkat 18. Kepala sekolahnya keringetan, nunduk, dan tergagap, setuju. Kepala sekolah Zhou Yao sebenarnya marah dalam hati. Dia tahu di antara 50 murid teratas,
cuma 8 yang dari sekolahnya. Dia dalam hati nyebutin murid-murid terbaiknya, termasuk Xu Jingming, nyuruh mereka buat lebih semangat. Sesaat kemudian, dia berhenti. Nama Xu Jingming kedengaran asing. Dia bertanya-tanya sendiri siapa murid ini, dan kenapa dia belum pernah lihat nama itu sebelumnya. Dia nengok ke guru di sebelahnya, yang ternyata Chun Fan, dan nanya soal Xu Jingming. Pas dengar kalau muridnya yang dianggap paling lemah ada di 50 besar. Guru Chun Fan kaget banget sampai melongo. Dia butuh waktu buat nenangin diri, sambil ngelap keringat di dahinya. Dia ingat kalau Xu Jingming itu Awaken level E, dan Bertano Tania, apa anak itu? Selama ini nyembunyiin kekuatan aslinya. Tapi dia buang pikiran itu karena nggak mungkin. Dia ngeliat ke monitor dengan frustrasi. Sadar, karena cuma 10 murid teratas yang punya kamera khusus. Dia nggak bisa lihat gimana Xu Jingming ngumpulin poin sebanyak itu. Sementara itu, balik lagi ke arena ujian, Xu Jingming udah ngelewatin area luar, dan sampai di area tengah, zona yang tingkat bahayanya jauh lebih tinggi. Dia jalan dengan tenang di jalanan, nginjek botol, sempet-sempetnya makan energi bar. Dia ngeliat kalau jumlah monster buas berkurang. Dia tahu, ini karena monster-monster yang udah punya level itu pinter, dan punya wilayah kekuasaan sendiri, bikin mereka jadi lawan yang lebih susah. Tiba-tiba, inderanya yang tajam nangkep sesuatu. Matanya menyipit pas dia bilang kalau targetnya udah datang. Sesaat kemudian, seekor monster bergaris yang kuat nerobos tumpukan mobil hancur. Makhluk itu adalah monster buas level 1. Seekor harimau berlengan pedang. Dinamain gitu karena tulang-tulang tajam kayak pedang di lengan depannya. Xu Jingming berdiri tegak, nggak goyah. Dia ngomentarin keberuntungannya, senang bisa ketemu monster level 1 secepat ini. Dengan ekspresi percaya diri dan semangat, dia nyiapin tombaknya. Bilang kalau lawan yang kuat ini adalah ujian yang pas buat teknik tombak barunya yang udah di-upgrade. Harimau berlengan pedang itu meraung ganas dan menerkam. Cakar-cakarnya yang kuat, siap menyerang. Xu Jingming tetap tenang dan kalem, megang tombaknya buat bertahan. Dengan putaran yang anggun, dia nangkis serangan awal harimau itu. Dengan ahli nahan serangan monster itu, pakai gagang tombaknya. Kekuatan pukulan itu bikin harimau itu mundur sedikit. Tapi Xu Jingming kelihatan sama sekali nggak terkesan. Dengan senyum percaya diri, dia ngeledek, cuma segini kekuatan monster level 1, kayaknya butuh Raja Harimau biar aku lebih serius. Ejekannya bikin monster itu marah, dan dia bilang, dia bakal ngirim monster itu ke alam baka. Xu Jingming mulai nyerang. Dia loncat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Tombaknya jadi kabur pas dia ngasih serangan yang bersih dan dalam ke bahu harimau itu, bikin berdarah. Monster itu meraung kesakitan dan marah. Xu Jingming nggak ngasih waktu buat pulih. Tetap jaga sikapnya yang tenang dan fokus. Serangannya cuma bikin monster level 1 itu makin marah. Matanya mulai bersinar dengan cahaya biru kehijauan yang mengancam. Dia berdiri pakai kaki belakangnya, menjulang di atas Xu Jingming, dan meraung kenceng banget. Pas dia siap-siap ngeluarin kekuatan penuhnya, harimau berlengan pedang itu nurunin cakar besarnya, yang kayak pedang dengan serangan dahsyat. Xu Jingming dengan refleks luar biasa ngehindarin serangan itu dan manfaatin momentumnya buat muterin tiang lampu di dekatnya. Ngehindarin cakar mematikan itu dan nyiapin serangan balasan yang kuat, mendarat dengan anggun setelah gerakan akrobatiknya. Xu Jingming ngakuin kegigihan monster tingkat pertama. Dia bisa lihat, meskipun luka-luka, harimau cakar pedang itu masih mau berjuang mati-matian. Mutusin buat ngakhirin pertarungan, dia bilang, perlawanan lebih lanjut itu sia-sia. Dia mulai nyalurin teknik tombaknya Lightning Gale Break, dan pusaran energi biru muter-muter di senjatanya. Dengan teriakan perang yang kuat, dia ngeluarin tekniknya. Tubuhnya jadi kabur pas dia ngelakuin serangan berputar yang dahsyat. Energi dari tombaknya nyiptain beberapa tebasan cahaya. Serangannya kena, dan harimau itu teriak kesakitan. Buat terakhir kalinya pas teknik kuat, itu ngerobek tubuhnya. Monster raksasa itu ambruk ke tanah, kalah. Sebuah notifikasi langsung muncul di jam pintar Xu Jingming. Konfirmasi pembunuhan, harimau lapis baja tingkat pertama, dan ngasih dia 14 poin kekuatan. Dia nyatet dengan puas kalau poin dari monster tingkat pertama hampir 2 kali lipat dari yang dia dapat dari monster tanpa peringkat. Sebuah perspektif baru muncul di benaknya. Dia sadar, meskipun arena ujian ini tempat berbahaya buat orang lain, buat dia ini adalah tempat harta karun yang sempurna buat naikin level. Dengan tekad baru, dia bersumpah bakal ngumpulin poin kekuatan sebanyak mungkin dengan ngebunuh monster-monster terkuat. Balik ke tribun penonton, suasananya tegang pas para pejabat dan guru nonton peringkat langsung. Papan peringkat nunjukin Xu Jingming sekarang seri di peringkat 32 dengan 328 poin. Seorang pejabat nengok ke guru Chun Fan,
nanya apa murid yang mengejutkan ini dari kelasnya. Tiba-tiba Chun Fan jadi pusat perhatian. Guru-guru lain muji dia. Kagum karena cuma murid dari kelasnya yang bisa masuk 50 besar dari sekolah mereka. Mereka muji cara ngajarnya. Chun Fan yang bingung dengan rendah hati nolak pujian itu, bilang kalau itu semua berkat kerja keras murid-muridnya sendiri. Obrolan mereka kepotong pas seseorang teriak dan nunjuk ke layar. Peringkat Xu Jingming meroket lagi, loncat ke nomor 25. Seorang pejabat teriak nggak percaya kalau dia dapat 44 poin sekaligus. Direktur Jiang Wenshan dalam hati ngitung nilai poin. Sementara monster tingkat pertama level rendah itu nilainya 14-16 poin. Kepala sekolah Zhao Yao ngelanjutin pikiran itu, mukanya pucat kaget. Dia ingat kalau jumlah pembunuhan diupdate tiap 4 detik dan sebuah kesimpulan yang mustahil mulai terbentuk di pikirannya. Direktur Zhong Wenshan nyelesain perhitungan yang mengejutkan itu. Dalam waktu 4 detik aja, Xu Jingming pasti udah ngebunuh entah 5 monster puncak tanpa peringkat, atau 3 monster tingkat pertama, level rendah. Senyum puas muncul di wajahnya. Pas dia bilang, kalau penampilan kayak gini, udah nggak pernah dilihat selama bertahun-tahun. Dia nengok ke kepala sekolah Zhao Yao, dan bilang kalau murid ini prospeknya bagus banget. Nanya, kenapa dia nggak pernah dengar soal dia. Kepala sekolah, yang masih bingung, ngaku kalau dia juga baru tahu soal Xu Jingming, dan bilang mereka harus nanya sama wali kelasnya. Dia langsung manggil guru yang gugup, Chun Fan. Nyuruh dia ngejelasin situasi Xu Jingming ke para pemimpin, terutama nanya soal bakatnya. Kalau dia juga baru tahu soal Xu Jingming, dan bilang mereka harus nanya sama wali kelasnya. Dia langsung manggil guru yang gugup, Chun Fan. Nyuruh dia ngejelasin situasi Xu Jingming ke para pemimpin, terutama nanya soal bakatnya. Berdiri di depan para pejabat pendidikan tertinggi kota, Chun Fan yang keringetan tergagap ngasih tahu kebenaran yang nggak bisa dipercaya. Xu Jingming punya kekuatan level E, listrik, lemah. Kepala sekolah nggak percaya. Nanya apa Chun Fan yakin dia nggak salah inget. Chun Fan bersikeras kalau dia yakin, dia nambahin kalau dia secara khusus nyaranin Xu Jingming buat nggak ikut ujian, karena kekuatan level rendahnya. Direktur Jiang Wenshan dengerin dengan rasa penasaran yang makin besar. Dia nahimpulin, buat murid dengan kekuatan cuma level E, bisa sampai sejauh ini, dia pasti punya kualitas luar biasa lainnya. Misteri ini bikin dia penasaran. Dia mutusin buat nunggu, dengan percaya diri. Nebak kalau dengan momentum Xu Jingming, dia bakal segera masuk 10 besar. Di saat itu, mereka bakal dapat tayangan kamera khusus, dan akhirnya bakal ngerti gimana dia ngelakuin ini. Tapi, dia nambahin peringatan keras. Kalau murid itu curang, bakal ada konsekuensinya. Tepat pas dia selesai ngomong, mata guru Chun Fan dan kepala sekolah Xiao Yao melotot kaget. Update baru muncul di papan peringkat. Xu Jingming udah ngelakuin hal yang mustahil dan masuk 10 besar, sekarang di peringkat 9. Tepat di bawahnya, di nomor 12, ada sepupunya, Tang Kai. Di tempat lain di aula ujian, Tang Kai, yang sekarang punya telinga dan ekor kucing, duduk di atas monster yang udah dikalahin. Dia ngeliat ke kejauhan, dengan senyum penuh arti, sekarang yakin, kalau sepupunya yang bikin kekacauan di aula, martial art. Murid peringkat teratas Zhou Mingyang, juga ngeliat nama baru di papan peringkat. Dia nyadar dengan sedikit kaget, dengan sisa waktu 6 jam, ada muka baru yang masuk 10 besar. Dia mikir sendiri kalau dia belum pernah dengar nama Xu Jingming sebelumnya. Karena dia di 10 besar, sebuah drone kamera khusus dikirim buat ngikutin Xu Jingming. Tayangannya nunjukin dia dengan gampang ngebunuh monster tingkat pertama lain pakai tombaknya. Pas monster itu jatuh, sebuah notifikasi ngasih dia 14 poin lagi. Dia ngomong sendiri kalau efisiensi ngebunuh monster jauh lebih tinggi di area tengah. Terus dia ngeliat drone itu dan sadar, dia pasti udah masuk 10 besar. Berdiri di atas mangsa terbarunya, Xu Jingming mikirin soal ujian. Dia ngerti ini adalah tes kekuatan dan potensi, di mana hasil yang lebih baik bakal dapat pengakuan lebih besar. Dengan pikiran ini, dia mutusin gak ada alasan buat nyembunyiin kekuatan aslinya. Bilang, kalau masuk 10 besar itu baru permulaan. Sebelum nantang area inti, dia mutusin buat ningkatin kekuatannya lagi. Dia ngecek panel sistemnya, yang nunjukin teknik tombaknya sekarang, di level mahir, dan dia punya 312 poin kekuatan. Dia nyadar dengan sedikit kecewa, kalau levelnya nggak otomatis naik dari Awaken. Dia nyimpulin satu-satunya cara buat jadi pengguna kekuatan sejati adalah dengan belajar metode kultivasi khusus, yang nggak bisa dia lakuin selama ujian. Karena nggak bisa naikin levelnya, dia mutusin buat terus ningkatin atribut dasarnya. Dia ngabisin beberapa poin buat naikin fisiknya sebanyak 40, dan jiwanya sebanyak 22. Ngerasain gelombang kekuatan baru,
dia ngepalin tangannya, siap buat akhirnya pergi ke area inti. Dia segera tiba di pintu masuk area inti, di mana tingkat bahayanya paling tinggi. Dia disambut sama pemandangan brutal. Sekelompok 9 harimau lapis baja lagi makanin bangkai monster besar mirip badak. Dari jarak aman, Xu Jingming ngamatin kelompok itu. Dia cepat kenalin yang di tengah, yang lebih besar, dan punya aura lebih kuat, sebagai Raja Harimau Lapis Baja. Jauh dari rasa takut. Dia ngelihat ini sebagai panen poin besar yang nunggu dia. Tepat pas dia mau gerak, dia ngerasain ada orang lain. Dia manggil, nyuruh orang yang sembunyi itu keluar. Dari balik sudut, Zhou Ming yang muncul, kelihatan terkesan. Dia muji Xu Jingming, karena inderanya yang tajam, dan ngaku dia nggak nyangka murid misterius yang masuk 10 besar itu, ternyata dia. Xu Jingming ngenalin murid peringkat teratas itu, dan nanya, gimana Zhou Mingyang tahu siapa dia? Zhou Mingyang ngejelasin kalau dia kenal sama semua kandidat kuat yang bisa masuk area inti. Karena Xu Jingming itu orang nggak dikenal yang naik peringkat, dia secara alami nebak identitasnya. Zhou Ming yang terus ngungkapin kalau dia udah ngawasin gerombolan harimau itu, dan siap-sayap narik pedangnya. Xu Jingming langsung waspada. Nanya apa dia mau nyuri monsternya. Zhou Ming yang ngejelasin kalau dia nggak ada niat buat nyuri. Dia ngejelasin kalau Raja Harimau Lapis Baja itu monster tingkat pertama kelas menengah yang kuat, dan dengan gerombolan 9 harimau lainnya. Itu lawan yang nggak bisa dihadepin sendirian. Dia ngajak kerjasama buat ngalahin gerombolan itu. Tapi, Xu Jingming dengan tegas nolak tawaran itu, dengan 2 kata sederhana, nggak perlu. Dengan tatapan penuh percaya diri, dia bilang kalau dia sendiri udah lebih dari cukup. Nolak tawaran Zhou Mingyang, Xu Jingming dengan percaya diri, melangkah keluar ke tempat terbuka buat ngadepin gerombolan harimau lapis baja. Kemunculannya yang tiba-tiba langsung narik perhatian mereka. Mereka menggeram ngasih peringatan dan Raja Harimau yang bertengger di atas mangsanya, meraung buat negasin dominasinya. Mata Xu Jingming menyipit pas dia ngamatin lawan-lawannya. Dia nyadar, seperti yang diduga dari kelompok yang dipimpin Raja Monster. Harimau-harimau itu cukup pintar buat bikin formasi pertempuran sederhana. Dengan yang lebih kuat di depan, gerombolan itu menggeram mengancam, siap-siap nyerang. Salah satu harimau misahin diri dari kelompok, dan nyerbu sambil meraung, pas nerjang dia. Dari tempat persembunyiannya, Zhou Ming yang nonton dengan campuran rasa nggak percaya, dan penasaran, dia mutusin buat ngamatin. Penasaran apa Xu Jingming cuma cari mati? Atau dia punya skill khusus buat dukung rasa percaya dirinya yang luar biasa. Ngehadapin monster yang nyerbu, Xu Jingming tetap diem, aura tenang di sekelilingnya, pas dia nyiapin tombaknya. Dalam sekejap mata, dia mulai muterin senjatanya dengan kecepatan super. Gagangnya jadi lingkaran yang hampir nggak kelihatan. Pas dia ngumpulin energi buat serangannya, dia ngeluarin sapuan berputar lebar yang dahsyat, ngirim busur kekuatan raksasa, yang ngerobek udara ke arah monster-monster yang nyerang. Serangannya kena dengan kekuatan luar biasa. Dalam satu gerakan brutal, tombak berputarnya motong beberapa harimau sekaligus, nyipratin darah ke seluruh jalanan. Notifikasi sistem langsung muncul, konfirmasi pembunuhannya, dan ngasih poin kekuatan. Mayat-mayat harimau itu ambruk ke trotoar yang basah, darah gelombang awal dari gerombolan itu hancur sama satu serangannya yang kuat. Raja Harimau Lapis Baja marah banget lihat gerombolannya dibantai. Tapi Xu Jingming ngeliatin pembantaian itu dengan sedikit rasa nggak puas. Dia bilang sayang banget kekuatan fisiknya masih kurang, karena dia nggak bisa ngebunuh semua harimau dalam satu serangan. Harimau-harimau yang tersisa, dipimpin sama rajanya yang marah, ngepung dia, siap buat balas dendam. Raja Harimau meraung kenceng banget. Sebuah serangan suara kuat yang tujuannya bikin lawannya bingung. Kekuatan raungannya dahsyat banget sampai mecahin jendela gudang-gedang di dekatnya, bikin hujan kaca. Bahkan, Zhou Mingyang, yang nonton dari jarak aman, kena dampak ledakan suara itu, megangin kepalanya kesakitan. Berdiri tegap di tengah hujan kaca, sama sekali nggak terpengaruh. Dia ngenalin usaha Raja Harimau buat nakut-nakutin dia. Dengan tatapan menantang, dia bilang monster itu mungkin bisa nakutin orang lain, tapi nggak bisa nakutin dia. Pas harimau-harimau yang tersisa, nerjang dia dari segala arah. Xu Jingming ngadepin serbuan mereka dengan gerakan yang luwes dan presisi, mematikan. Dia nangkis serangan satu harimau, terus pakai badan monster itu sendiri sebagai loncatan buat ngeluncurin dirinya ke udara, ngehindarin rahang yang siap menerkam dari harimau lain. Ngeliat ada kesempatan, nyerbu ke depan. Tapi Xu Jingming udah siap. Masih di udara, dia nempatin dirinya buat serangan penentu. Dengan ayunan overhead yang kuat, dia ngehantemin tombaknya langsung ke kepala Raja Harimau. Kekuatan dahsyat itu nembus tengkorak monster itu,
dan ngebunuhnya seketika. Dia mendarat dengan anggun pas notifikasi sistem ngonfirmasi pembunuhan harimau cakar pedang tingkat pertama level atas. Ngasih dia 20 poin kekuatan. Nonton dari tempat persembunyiannya, Joming yang bener-bener bengong, keringetan, dan matanya melotot. Dia nggak percaya sama apa yang baru aja dia lihat. Dia bergumam sendiri, kalau nggak mungkin satu orang bisa ngabisin seluruh gerombolan, bertanya-tanya monster macam apa Xu Jingming ini sebenarnya. Xu Jingming, di sisi lain, senang banget. Dia kagum sama panen besar poin kekuatan yang dia dapat dari gerombolan harimau itu. Dia dengan semangat bertanya-tanya, berapa banyak poin yang bisa dia kumpulin sebelum ujian 12 jam ini selesai. Tahu? Kalau lebih banyak poin, berarti lebih banyak kekuatan. Dia mutusin buat buru-buru, nyari kelompok monster berikutnya buat diburu. Sebelum dia sempat pergi, Joming yang lari keluar dari tempat persembunyiannya, nuntut, pengen tahu gimana Xu Jingming bisa ngancurin harimau-harimau itu, cuma pakai tombak panjang. Dia nanya apa kekuatannya itu tipe penguatan, yang bakal ngejelasin kekuatan fisiknya yang luar biasa. Tanpa berhenti, Xu Jingming cuma loncat pergi, sambil teriak bilang kalau dia tipe petir. Joming yang jadi kesel, nggak percaya sama jawabannya. Dia ngepalin tangannya frustrasi, mikir Xu Jingming lagi ngeremehin dia. Sesaat kemudian, dia sadar. Dengan banyaknya pembunuhan baru, skor Xu Jingming kayaknya bakal nyusul dia. Dia cepet-cepet ngecek papan peringkat di jam pintarnya. Dia kaget banget pas lihat Xu Jingming, nggak cuma nyusul, tapi bener-bener ngalahin dia. Papan peringkat sekarang nunjukin Xu Jingming di peringkat pertama dengan 1122 poin. Sementara dia turun ke peringkat kedua dengan 985 poin. Kenyataan itu bikin dia teriak frustrasi. Balik ke tribun penonton, para pejabat pada heboh. Direktur Zhong Wenshan berdiri dan bilang kalau keahlian tombak tingkat tinggi. Xu Jingming konfirmasi kalau dia itu jenius sejati. Dia nepuk bahu kepala sekolah Zhao Yao yang lagi seneng banget, ngumumin kalau dengan Xu Jingming mewakili mereka, Zhong Cheng pasti bisa masuk 100 besar provinsi. Dia janji bakal ngasih penghargaan buat SMA 2 setelah ujian, yang bikin kepala sekolahnya seneng sampai nangis. Kepala sekolah Zhao Yao terharu banget, mikir betapa besarnya kejutan yang dibawa Xu Jingming. Akhirnya, bikin sekolahnya bersinar. 3 jam kemudian, di zona inti, Joming yang jalan-jalan, kelihatan bingung banget. Dia nanya-nanya sendiri kemana semua monster buas pergi. Sebuah suara dari belakangnya nyaranin dia buat nanya sama murid peringkat 1. Dia nengok dan lihat sepupunya, Tang Kai, bareng murid peringkat atas lainnya. Wu Hao dan Meng di Tang Kai, nunjuk ke jalanan yang kosong, ngejelasin kalau Xu Jingming udah ngebunuh semua monsternya. Dia bilang karena mereka nggak bisa nemuin monster buat dilawan, mereka terpaksa gabung. Zhao Ming yang kaget, ngerasa mustahil satu orang bisa ngebersihin seluruh zona inti. Tang Xi bilang ke Zhao Ming, yang kalau dia bisa nebak, dia belum lama jadi pengguna kekuatan berlevel, buat ngebuktiin omongannya. Dia nyuruh dia buat lihat skor sepupunya sekarang. Dia ngaktifin jam pintarnya, dan papan peringkat muncul. Mata Zhao Ming yang melotot nggak percaya pas lihat angka luar biasa, di sebelah nama, Xu Jingming, 435 poin. Lebih dari 3 kali lipat skornya sendiri. Dia cuma bisa tergagap, kaget. Tang Xi dengan tenang ngejelasin perhitungannya. Dikurangi sekitar 700 poin yang Xu Jingming dapat di zona tengah, dia masih dapat lebih dari 500 poin, artinya dia pasti ngebunuh hampir 200 monster buas sendirian di zona inti aja. Keringet netes di dahi Joming yang pas dia sadar kebenarannya. Bukan karena Xu Jingming takut ada yang nyuri monsternya, dia emang udah berencana buat nguasain seluruh zona inti dari awal. Wu Hao ngejelasin situasi mereka sekarang. Dengan sisa waktu beberapa jam, murid-murid top yang tersisa udah bikin tim. Rencana mereka adalah masuk ke zona inti terdalam, tempat yang mereka tahu penuh sama monster level atas, dan bahkan Raja Monster level 2. Dia ngaku kalau masuk sendirian itu sama aja bunuh diri. Meng diterus secara resmi ngajak Zhao Ming yang buat gabung tim mereka. Tanpa pilihan lain, dia setuju, sambil teriak, "Aku ikut!" Adegan pindah ke atap yang sunyi, diterangi bulan. Xu Jingming duduk sendirian di atas tumpukan besar mayat monster. Tombaknya ditancepin di sebelahnya. Bekalnya udah habis total, dan dia tahu ujiannya udah mau selesai. Tapi perburuannya buat kekuatan belum selesai. Dia mutusin dia harus masuk lebih dalam, buat dapat lebih banyak poin kekuatan. Tahu kalau zona inti terdalam nyimpen monster buas level 2, dia bertekad buat nguatin kekuatannya buat terakhir kalinya. Dia ngebuka panel sistemnya, nunjukin dia udah ngumpulin 413 poin. Kekuatan yang luar biasa. Dengan senyum iseng, dia mutusin buat pakai poinnya buat upgrade. Setelah nyalurin kekuatan barunya,
Dia berdiri di atas mayat makhluk besar mirip beruang, sambil ngehela napas lega. Dia ngerasa percaya diri, kalau dengan tambahan kekuatan terakhir ini, dia bakal bisa ngadepin final ujian tempur tahun ini. Pas murid-murid top lainnya lari ke area terakhir, lari terakhir mereka dimulai. Jauh di dalam zona terdalam, seekor monster baru yang mengerikan muncul dari reruntuhan. Makhluk besar mirip serigala berbulu putih, dengan mata merah menyala, dan kristal merah berbahaya di punggungnya. Pas tantangan terakhir muncul, Xu Jingming tiba di lokasi, tenang dan siap. Dia megang tombaknya. Dengan tatapan percaya diri di wajahnya, pas dia bertanya-tanya monster buas level 2 macam apa yang disiapin ujian buatnya tahun ini. Tepat pas Xu Jingming tiba buat tantangan terakhir, tim murid-murid peringkat atas juga sampai di zona inti terdalam. Mereka langsung ngenalin makhluk besar berpunggung kristal itu sebagai beruang buas yang haus darah. Monster itu nunjukin kekuatannya yang luar biasa, dengan ngancurin mobil, hancur, dengan sekali ayunan cakarnya. Pemandangan itu bikin tim itu jadi takut. Zhou Ming yang teriak kalau mereka dalam masalah besar. Mondi ngejelasin, kalau monster langka ini punya kulit sekeras paduan logam kelas E, yang bahkan misil pun gak bisa tembus. Dia nambahin dengan ngeri kalau sekali ayunan cakarnya bisa ngebunuh mereka semua seketika. Ngelihat kemungkinan yang mustahil, Tangki nyaranin mereka buat batalin misi. Situasi mereka bahkan lebih parah dari yang mereka kira. Mereka sadar kalau area itu dijaga, bukan cuma sama Raja Monster, tapi juga sama segerombolan besar monster level 1 tingkat tinggi. Salah satu dari mereka dengan muram bilang, kalau mereka masuk, mereka kemungkinan bakal dihabisin sama gerombolan itu. Sebelum beruang buasnya sempat gerak. Ngehadepin tantangan yang mustahil, seorang anggota tim langsung nyerah. Bilang, nggak ada gunanya dapat skor tinggi kalau mati. Zhou Min yang coba nahan dia, dengan marah nanya apa gunanya jadi ganteng kalau dia cuma bakal lari ke gerombolan monster buat mati. Semangat tim itu benar-benar hancur. Tiba-tiba Mong dinunjuk ke arah komplek, teriak nyuruh yang lain lihat. Mereka lihat satu sosok sendirian masuk ke area mematikan itu. Mata Tangki melotot pas dia ngenalin dia. Itu Xu Jingming. Dengan berani jalan masuk ke tengga-tengga gerombolan monster. Pas dia dengan anggun loncat masuk ke komplek, yang lain nonton gak percaya. Zhou Ming, yang ngeluh soal ujian yang susah ini, sementara murid lain panik. Teriak kalau masuknya Xu Jingming udah ngagetin seluruh gerombolan. Yang sekarang ngarahin perhatiannya ke dia, marah karena diganggu. Seluruh gerombolan monster buas itu nyerbu dia. Xu Jingming berdiri tegak di tengah jalan, dan dalam sekejap dia benar-benar dikepung sama makhluk-makhluk yang menggeram. Nonton dari atap, murid-murid lain ngeri. Tangkai khawatir sama sepupunya, tapi Wu Hao bilang kalau dia terlalu nekat. Tangkai bilang dia harus pergi nolongin dia. Ming dimegang lengannya, coba nahan dia, dan Wu Hao manggil dia gila. Bilang itu kematian yang sia-sia. Tangkai dengan putus asa bersikeras kalau Jingming itu sepupunya, dan dia nggak bisa cuma lihat dia mati. Sebelum dia sempat bertindak, sebuah ledakan besar petir ungu dan biru meletus dari tengga-tengga gerombolan monster. Kekuatan mentahnya nyiptain kilatan yang menyilaukan, maksa murid-murid di atap buat nutupin mata mereka. Zhou Ming yang melotot, bertanya-tanya apa ini kekuatan super petir yang disebut Shou Jingming sebelumnya. Petirnya hilang, nunjukin pemandangan pembantaian total. Seluruh gerombolan monster level 1 udah musnah. Mayat-mayat hangus, mereka kesebar di sekitar satu sosok yang gak terluka. Xu Jingming berdiri di tengah kehancuran, petir ungu berderak di sekelilingnya. Dia ngaku kalau kekuatan fisiknya aja gak cukup, jadi dia harus pakai kekuatan supernya. Senyum percaya diri muncul di bibirnya pas dia ngerasain kekuatan dahsyat dari kemampuan level S-nya. Setelah ngebersihin uncommon kecil, dia ngalihin perhatiannya ke tantangan terakhir. Beruang buas yang haus darah yang berdiri di atas miat-miat anak buahnya. Monster raksasa itu meraung kenceng banget. Xu Jingming tetap tenang, nganalisis lawannya. Dia nyadar beruang buas itu gede banget, dan kemungkinan nggak lincah. Nyimpulin kalau dengan kekuatan petirnya yang kuat, seharusnya bisa diatasi. Terus dia ngelihat monster itu nggak sendirian. Dia punya beberapa anak buah yang lebih kecil tapi tetap bahaya. Sadar kalau Meklik-Meklok ini mungkin bakal ngeganggu. Dia mutusin cuma ada satu hal yang harus dilakuin. Dengan tatapan penuh tekad, matanya bersinar, dia bilang dia bakal ngebersihin area itu dulu. Dia langsung gerak, tubuhnya yang ditingkatin sama kekuatan petir level S-nya. Gerak dengan kecepatan, super pas dia ngelewatin monster-monster yang tersisa. Dia dengan gampang ngalahin kucing bayangan tingkat tinggi. Jam pintarnya ngonfirmasi pembunuhan itu, dan ngasih dia 13 poin. Dengan senyum percaya diri,
Dia kagum sama peningkatan yang dikasih kekuatan supernya ke fisiknya. Tapi ngaku dia nggak bisa nahan kondisi berbahaya itu lama-lama. Tahu itu cukup buat ngebersihin anak buahnya. Dia nebas monster kecil terakhir dengan sapuan kuat tombaknya, dapat 15 poin lagi buat badak unicorn tingkat tinggi. Dengan area yang udah bersih, pertarungan terakhir dimulai. Beruang buas itu meraung marah, ngehantemin keker-keker besarnya ke tanah, dan nyiptain gelombang kejut yang ngancurin trotoar. Monster itu nyerbu, bikin tanah bergetar. Xu Jingming, dengan aura petirnya, ngadepin serbuan itu langsung. Dengan lompatan kuat, dia ngehindarin serbuan itu, dan ngayunin tombaknya dengan busur yang dahsyat. Mecahin salah satu kristal merah besar di punggung monster itu. Pertarungan berlanjut dengan cepat. Dengan Xu Jingming, dengan ahli ngehindarin serangan beruang, dan ngasih seronggan-seronggan presisi, mecahin lebih banyak kristal, dan ngelukain monster itu. Jam pintarnya terus-terusan, ngupdate poin. Pas dia ngelemahin pertahanan Raja Monster. Beruang buas itu meraung marah pas lihat anak buahnya jatuh. Xu Jingming yang diselimuti petir, ngeledek monster itu, marah ya. Dia janji bakal ngurusin monster itu setelah ngabisin anak buah terakhir. Pas dia nyerang badak terakhir, Raja Beruang ngeliatin dengan cerdik. Tepat pas Xu Jingming mau nyerang, Raja Beruang gerak dengan kecepatan tak terduga. Ngancurin anak buahnya sendiri buat nyegat dia. Xu Jingming kaget, sadar kalau monster itu udah nebak gerakannya. Raja Beruang nepuk kedua cakarnya. Ngorbanin anak buah terakhirnya buat nyiptain gelombang kejut dahsyat yang ngancurin tanah dan mobil-mobil di dekatnya. Badak terakhir hancur lebur dalam ledakan. Tapi, serangan itu gagal melukai targetnya. Xu Jingming dikelilingi aura petirnya, dengan anggun melompat di udara, mendarat dengan aman, dan gak tersentuh ledakan. Medan perang bersih dari ancaman kecil, cuma dua raja yang tersisa. Xu Jingming senyum ganas, tubuhnya berderak dengan kekuatan. Dia bilang, dengan enggak ada anak buah lagi, saatnya lihat apa kulit sekeras armor monster itu bisa nahan kekuatan petirnya. Dengan tusukan kuat, Xu Jingming nusuk tombak berlapis petirnya ke kepala beruang buas yang haus darah itu. Hantamannya nyiptain ledakan besar energi ungu yang nutupin drone yang ngikutin dia, motong rekaman kameranya, murid-murid di atap kena gelombang kejut, nutupin muka mereka dari ledakan itu. Di tribun penonton, para pejabat melotot kaget, lihat layar yang penuh statis. Direktur Zhong Wenshan kaget, nengok ke kepala sekolah, dia teriak, "Itu kamu bilang kekuatan kelas E? Jangan bercanda!" Pejabat lain, yang juga takjub, bilang kalau Xu Jingming bisa langsung bunuh monster tingkat 1 level tinggi, dan ngelawan bos level 2, sebuah prestasi yang bahkan pengguna kelas A pun bakal kesulitan. Kepala sekolah Zhao Yao keringetan dan bingung, cuma bisa nebak mungkin itu mutasi kekuatan langka. Apapun itu, Direktur Zhong Wenshan ketawa dan bilang kalau setelah hari ini, negara Gretsia bakal diguncang sama nama Xu Jingming. Balik ke medan perang, hasil serangan Xu Jingming udah jelas. Beruang buas yang haus darah itu luka dengan goresan dalam di kepalanya, tapi belum kalah. Monster itu meraung dan nepis Xu Jingming pakai cakarnya, bikin dia terbang. Dia kaget, serangan kuatnya cuma ninggalin luka dangkal. Dia jatuh keras ke tanah, pakai skillnya buat pulih cepet, nganalisis situasi. Dia sadar kulit beruang buas itu tahan sama senjata tajam, dan gak ngehantarin listrik. Dia ngaku dalam hati, kalau dengan kekuatannya sekarang, bakal susah buat ngebunuh monster itu dalam sekali serang. Beruang buas yang marah itu mulai ngumpulin energi gelap di sekitar tubuhnya. Xu Jingming ngerasain kekuatan yang luar biasa, cuma bisa lihat dengan kaget. Apa itu? Energi gelap ngumpul di sekitar beruang buas yang haus darah pas dia ngumpulin kekuatan. Ngegelinding ke depan kayak batu raksasa, ngancurin semua yang ada di jalannya, tanah seakan-akan ambles di bawah kekuatannya. Xu Jingming loncat ke atas puing-puing, pas petir ungu berderak di sekelilingnya. Nyiapin diri, dia kaget monster itu ngaktifin skill Berserk-nya secepat ini. Sadar kalau monster itu bener-bener benci sama dia. Catatan ngejelasin, Berserk itu skill balasan monster, kayak teknik tempur manusia. Monster yang marah, sekarang diselimutin energi gelap. Nunduk, meraung kenceng, terus nyerbu dengan kecepatan dan keganasan yang lebih tinggi. Xu Jingming terkesan, ngomentarin kekuatan luar biasa dari monster dalam keadaan berserk. Tapi dia tahu, keadaan berserk itu ada harganya. Monster itu kehilangan akal sehatnya. Bertindak cuma berdasarkan insting. Dia cepet-cepet bikin strategi baru. Dia harus ngehindarin serangannya dan pakai kelincahannya yang lebih unggul buat jaga jarak. Dia ngejalanin rencananya, ngehindarin serangan tanpa henti monster itu dengan kecepatan luar biasa. Dia tahu dia harus nunggu kesempatan yang pas buat hentiinnya sementara.
Pas monster itu nerjang, dia nyalurin petir ke tombaknya dan nusuk ke depan, ngeluarin ledakan energi yang nyamber sisi monster itu. Itu ngebekuin makhluk raksasa itu selama sedetik yang krusial. Tubuhnya gemeteran karena kesetrum. Ini kesempatan yang dia butuhin. Dengan monster yang kaget, mata Xu Jingming bersinar pas dia nyiapin serangan pamungkasnya. Dia ngangkat tangannya, ngumpulin energi ungu dan biru yang banyak banget. Dia manggil kekuatan penuh dari kemampuan es Rangnia, sambil teriak, 9 langit, petir dewa, hantam. Arus besar petir dewa turun dari langit, ngehantam beruang buas yang haus darah itu. Monster itu dilahap sama ledakan. Raungannya tenggelam sama energi yang berderak. Pas cahayanya pudar, monster raksasa itu tergeletak nggak gerak. Asap ngepul dari tubuhnya yang hangus. Xu Jingming berdiri di atasnya, senyum percaya diri di wajahnya, pas petir ungu menari-nari di ujung jarinya. Dia bilang, setelah setengah menit kena petir dewa ungunya, pertahanan setebal apapun gak bakal tahan. Tapi, pertarungannya belum selesai. Mata monster itu kebuka, bersinar dengan cahaya merah marah. Dengan raungan terakhir yang putus asa, dia nerjang dengan rahang besarnya kebuka buat gigitan terakhir. Kekuatan listrik yang nyamber di tubuhnya bikin dia lumpuh sementara, membeku cuma beberapa senti dari targetnya. Ngeliat kesempatannya, Xu Jingming dengan tenang bilang, udah waktunya. Dia ngumpulin semua sisa kekuatannya ke tombaknya. Matanya bersinar, dia nyalurin teknik pamungkasnya, sambil ngucapin kata-kata lightning, gale break, dia ngeluarin serangannya. Bola petir raksasa yang ngehantam mulut monster lumpuh yang kebuka, ledakannya dahsyat banget. Pusaran kekuatan yang ngerobek monster itu dari dalam, nyiptain kawah besar di jalanan. Kekuatan ledakan itu akhirnya bikin monster level 2 yang perkasa itu tumbang selamanya. Tubuh besarnya ambruk ke trotoar, kalah. Sebuah notifikasi sistem mengonfirmasi pembunuhan itu, dan ngasih dia 124 poin kekuatan. Berlutut di samping Raja Monster, Xu Jingming menghela napas lega, bilang pertarungan terakhir selesai. Dia mikir, buat ngadepin monster level 2, dia udah upgrade teknik Lightning Gelnia, dan dia senang sama kekuatannya. Senyum kemenangan muncul di wajahnya. Dia nyadar, meskipun pertarungannya cuma 2 menit, itu yang paling seru yang pernah dia alamin. Terus dia penasaran berapa banyak poin yang bakal dia dapet setelah ngebersihin semua monster di area inti. Ujian berakhir, pas malam tiba. Balik ke tribun penonton, hasil akhir ditampilin di layar utama dan penonton bersorak. Di peringkat pertama ada Xu Jingming dengan skor luar biasa 10,835 poin. Jauh di peringkat kedua ada Zhao Ming yang dengan 103 poin. Disusul Wu Hao dengan 945. Para pejabat seneng banget. Direktur Zhong Wenshan, kepala sekolah Zhao Yao, dan guru Chun Fan loncat kegirangan. Mereka ngerayain kalau Xu Jingming gak cuma mecahin rekor kota mereka, tapi juga rekor seluruh provinsi Jiangnan, manggil dia jenius. Mereka inget juara provinsi tahun lalu, cuma dapat skor sedikit di atas 8 poin dengan skornya. Mereka bilang Xu Jingming praktis sudah mesen gelar juara tahun ini. Berdiri di tengah kehancuran, Xu Jingming ngeliat ke langit dan nyadar waktunya nggak banyak lagi. Dia mikirin pencapaiannya dengan senyum percaya diri. Dia udah ngebunuh semua monster buas di lingkaran dalam dan area inti. Dengan sisa waktu, dia mutusin buat balik ke area tengah, buat ngebunuh monster-monster yang tersisa sebanyak mungkin. Pas dia jalan balik, dia ngelewatin atap tempat murid-murid top lainnya ngumpul. Mereka melotot nggak percaya. Tong Chikagam, sepupunya ngebunuh Raja Monster level 2. Sementara Zhou Ming yang bingung, penasaran kenapa Xu Jingming balik lagi, padahal dia udah peringkat pertama, mau balik ke area tengah. Kesadaran yang mengerikan muncul di benaknya, dan dia bertanya-tanya, apa dia balik buat ngebersihin semua monster yang tersisa. Murid-murid lain diam 1000 bahasa lihat ambisinya. Kenyataannya menampar mereka. Zhou Ming yang sadar kalau dengan kecepatan Xu Jingming, dia mungkin beneran bisa ngelakuinnya. Kalau mereka nggak cepet-cepet pergi, mereka mungkin nggak bakal dapat 1 poin pun di jam terakhir. Dia bilang tim mereka bubar dan pergi duluan. Yang lain cepet-cepet ngikut, berebutan buat berburu monster yang tersisa. 1 jam kemudian, sebuah pengumuman resmi bergema di seluruh lokasi ujian. Ujian masuk perguruan tinggi martial art, Zhongcheng, 2037 telah berakhir. Membunuh monster tidak lagi dihitung, dan semua kandidat diminta untuk kembali. Di seluruh lokasi, murid-murid yang tersisa bereaksi. Tang Chi yang lelah, ngelap keringat di dahinya, sambil ngeluh kalau akhirnya selesai juga. Seorang siswa putus asa, karena kurang 1 monster lagi buat lulus. Sementara yang lain ngerayain karena baru aja berhasil. Di tengah-tengah pembantaian,
Xu Jingming berdiri di atas mangsa terakhirnya, kelihatan gak puas. Dia bertanya-tanya kenapa ujiannya harus selesai secepat ini. Ngerasa dia belum benar-benar selesai. Pas para siswa keluar dari lokasi ujian, mereka disambut sama penjaga. Muka mereka campur aduk antara lelah dan lega. Di luar, teman Tang Shi, Xiaoya, masih syok sama kekuatan Xu Jingming. Dia nempel ke Tang Shi, nanya buat ketiga kalinya apa Xu Jingming beneran sepupunya. Tang Shi kelihatan capek, konfirmasi kalau iya. Rasa suka Xiaoya balik lagi dengan muka merah. Dia mohon ke Tang Zi buat minta nomor kontaknya. Tang Zi ngingetin dia kalau baru kemarin dia nggak tertarik. Xiaoya, cepet-cepet bilang sekarang beda, karena dia peringkat pertama di ujian, dan terus mohon. Obrolan mereka keganggu sama keributan. Seseorang teriak kalau Xu Jingming keluar. Kerumunan besar siswa ngerubungin pintu keluar. Pengen banget lihat sang juara baru. Xu Jingming muncul dari gerbang. Ekspresinya tenang dan tombaknya di bahunya. Dia disambut sama sorak-sorai dan ucapan selamat. Beberapa orang bercanda minta dia ngasih 100 poinnya. Dia senyum dan ngelambai. Nikmatin ketenaran mendadaknya pas dia jalan ke arah bus. Di kerumunan, Hu Hao dan Zhao Ming yang ngeliatin. Hu Hao bilang seharusnya Zhao Ming yang ada di posisi itu. Tapi Zhao Ming yang dengan rendah hati jawab dia puas sama skornya. Ngaku dia nggak pernah tahu SMA kedua bisa ngasilin monster kayak gitu. Sebelum Xu Jingming sempet naik bus, dia dihentiin sama kepala sekolah Zhao Yao yang ngucapin selamat dan ngenalin dia ke Direktur Zhou Wenshan. Direktur itu ngasih tahu Xu Jingming kalau dia mau nganterin dia sendiri. Xu Jingming ngelihat kerumunan yang kacau dan sadar itu yang terbaik. Tahu kalau perjalanan bus bakal penuh pertanyaan. Dia masuk ke mobil hitam keren, bareng para pejabat yang langsung melesat pergi. Di dalam mobil, Direktur Zhang nanya mau masuk Universitas Kekuatan Super mana. Xu Jingming ngaku dia terlalu fokus sama kekuatannya, sampai belum mikirin soal itu. Direktur ngeyakinin dia, dengan hasilnya, universitas manapun bisa dia masukin. Tapi, dia nyaranin kalau setengah dari pengguna kekuatan super tingkat tinggi negara itu, lulus dari 3 universitas teratas, dan nyaranin dia buat mempertimbangkan mereka. Direktur Zhang Wenshan ngejelasin 3 universitas teratas itu. Pertama, Universitas Kekuatan Super Qingjing, yang berafiliasi sama pemerintah. Lulusannya bisa langsung masuk ke sistem pemerintahan, dan ngabdi sama negara. Berikutnya, Universitas Kekuatan Super Modu, terkenal karena sumber dayanya yang bagus, dan klub-klub elitnya. Terakhir, ada Universitas Kekuatan Super Jinzheng, yang punya sejarah panjang dan dosen-dosen yang kuat. Ketiganya punya metode kultivasi tingkat atas, yang nggak dipublikasiin. Xu Jingming dengerin dengan saksama. Dia ngerti kalau orang-orang yang punya kekuatan butuh metode khusus ini buat jadi pengguna kekuatan super sejati. Dia nanya apa yang bikin metode kultivasi tingkat atas itu istimewa. Direktur ngejelasin kalau dengan metode pemula butuh 3-4 tahun buat naik level. Dengan metode tingkat atas cuma butuh setengah tahun. Dia ngeyakinin Xu Jingming kalau dengan hasilnya dia bakal lolos masuk jalur khusus, bahkan dari 3 universitas teratas. Setelah nganterin para pejabat, Xu Jingming balik ke apartemennya larut malam. Besoknya dia lagi mandi, ngerasa seger. Dia ngecek panel sistemnya, dan lihat dia punya sisa 25.534 poin kekuatan, yang dia yakin cukup buat masuk Universitas Kekuatan Super. Pas dia ngeringin badan, dia bertanya-tanya, apa bakal ada kompetisi bunuh monster setelah dia masuk. Mutusin dia harus masuk ke alam liar, buat terus jadi lebih kuat. Sementara itu, sepupunya, Tang Kai, datang ke apartemennya bareng ibunya, Xu Qingwan. Tang Kai ngeliat pintunya rusak dan mutusin ini kesempatan bagus buat nyelinap masuk dan ngagetin dia. Mereka masuk, dan Tang Kai dengan ceria teriak kejutan. Waktunya nggak pas banget. Xu Jingming, yang cuma pakai handuk, baru aja keluar dari kamar mandi. Dia kaget lihat bibi dan sepupunya. Bibinya, yang juga bingung, nanya apa yang lagi dia lakuin. Sementara Tang Qi cuma bisa diem, sambil mukanya merah. Terus bibinya lihat apartemen yang hancur, dan dengan marah nanya gimana bisa jadi berantakan begini. Sebuah kilas balik ngejelasin, kalau setelah orang tuanya meninggal, bibinya tinggal sama dia, ngerawat dia dengan baik, dan ngasih dia kehangatan rumah. Dia ngejalanin tugasnya sebagai wali, bahkan sesekali masakin makanan kesukaannya. Setelah kaget di awal, Xu Jingming duduk bareng bibi dan sepupunya. Bibinya, Xu Qingwan, ngungkapin rasa leganya. Dia ngaku dia khawatir banget pas tahu dia ikut ujian martial arts. Sekarang pas dia lihat dia nggak kenapa-kenapa, dia lega. Dia ngeyakinin dia, skornya nggak penting. Xu Jingming bingung, dan nanya apa Tang Qi nggak ngasih tahu hasilnya. Tong Shi, ngedipin mata, bilang lebih baik dia sendiri yang ngasih tahu ibunya. Dengan senyum malu-malu,
Xiao Jingming bilang ke bibinya kalau dia dapat hasil yang cukup bagus, dapat skor lebih dari 10 poin. Kabar itu saking kagetnya sampai bibinya nyemburin minumannya. Dia batuk-batuk, minta dia ngulangin skornya. Tang Zi ngonfirmasi itu benar. Bilang ke ibunya kalau dia dapat skor 124 poin. Bibinya diem 1000 bahasa. Sesaat kemudian, dia nangis bahagia dan meluk dia erat-erat. Teriak kalau keluarga Shu akhirnya punya penerus. Dan orang tuanya di surga pasti bangga banget. Di sebuah ruang konferensi canggih, para perekrut universitas lagi ngeliat hasil ujian. Seorang wanita nampilin data Xiao Jingming, nyebutin umurnya, kekuatan kelas E-nya, dan levelnya sebagai Awaken pemula. Seorang perekrut bersikeras mereka harus ngerekrut murid ini, kalau skornya beneran. Yang lain skeptis, bilang kalau berdasarkan levelnya, dia nggak mungkin dapat skor setinggi itu. Perdebatan berlanjut. Beberapa orang bilang kekuatannya paling nggak kelas A atau bahkan kelas S. Perekrut lain ngejek, nebak kalau dia pasti curang. Sebelum perdebatannya makin panas, seorang senior nyuruh mereka berhenti. Seorang wanita dengan aura berwibawa ngambil keputusan. Dia nyuruh timnya buat masukin Xiao Jingming sebagai rekrutan khusus kelas S untuk sementara. Soal skornya asli atau enggak, dia bilang dia sendiri yang bakal pergi ke Jiangcheng buat nyelidikin. Sehari setelah ujian, Xiao Jingming dapat notifikasi di HP-nya kalau peringkat ujian Martial Arts Provinsi Jiangnan udah keluar. Dia dikasih tahu kalau dia peringkat pertama di provinsi dengan skor luar biasa 124 poin. Ekspresi kaget dan senang muncul di wajahnya. Pas dia duduk, ngerayain pencapaiannya sebagai siswa terbaik Provinsi Gyeongnan. Kabar kesuksesannya cepat nyebar online, jadi topik trending. Publik berdebat, gimana bisa kuda hitam dari Jiangcheng jadi siswa terbaik provinsi. Mempertanyakan siapa Xiao Jingming, dan apa benar orang kelas E bisa dapat skor setinggi itu. Orang-orang skeptis nolak kemungkinan itu, sementara yang lain nuntut buat lihat video ujiannya sebagai bukti. Buat ngejawab keraguan itu, sebuah upacara penghargaan diadain, di mana kepala sekolah Zhao Yao ngomong di depan media. Seorang reporter cewek langsung nanya dia buat ngejelasin keaslian hasil Xiao Jingming. Kepala sekolah, Zhao Yao, dengan percaya diri bilang kalau website sekolah udah upload video ujian Xiao Jingming. Ngonfirmasi kalau ujiannya adil. Pas orang-orang nonton videonya, mereka kagum. Teriak kalau Xiao Jingming nusuk tengkorak, badak level 1, dengan sekali tembak. Nunjukin kekuatan yang lebih kuat dari manusia super level 1. Mereka bertanya tanya gimana mungkin buat seseorang dengan kekuatan petir kelas E. Kepala sekolah Xiao Yao dengan senyum lebar ngeyakinin semua orang. Video itu ngebuktiin hasilnya asli, dan muji Xiao Jingming sebagai murid pertama dari Zhongcheng yang jadi siswa terbaik. Direktur Zhao Yao kemudian ngasih cek raksasa senilai 1 juta yuan ke Xiao Jingming sambil ngucapin selamat. Dia ngumumin hadiah uang tunai ini, bersama dengan metode pelatihan kekuatan super, adalah hadiah dari Biro Pendidikan Kota. Selain itu, pemerintah kota bakal ngasih bonus yang setara dan sebuah villa mewah. Para reporter dengan semangat ngabadiin momen itu. Sementara itu, seorang wanita berwibawa dengan 2 bodyguard berdiri di dekat mobil dan bilang, meskipun Jiangcheng udah ngerilis rekamannya, itu nggak ngejamin Xiao Jingming nggak pakai obat peningkat performa. Dia bilang langkah paling penting adalah ngonfirmasi level kekuatan supernya. Balik ke upacara, Direktur Zhao Yao nanya Guru Chun Fan, kenapa Xiao Jingming, tokoh utama hari ini, belum datang juga. Guru Chun Fan senyum, ngejelasin kalau dia baru aja ngomong sama Xiao Jingming, yang bilang dia masih latihan di gym martial arts. Direktur ketawa, ngerasa luar biasa kalau siswa terbaik yang baru ini masih latihan setelah ujian. Dengan Xiao Jingming yang lagi di jalan, adegan pindah ke ruang pertemuan di mana kepala sekolah Zhao Yao lagi gugupnya nyajiin teh buat 3 orang berpenampilan sangar yang dia panggil guru. Dan salah satu dari mereka dengan santai nolak tehnya. Kepala sekolah Zhao Yao keringetan mikirin aura kuat yang datang dari manusia-manusia super tingkat tinggi ini, yang bikin jantungnya berdebar. 3 orang ini adalah perekrut dari universities, kekuatan super terbaik negara. Dan suasananya tegang karena tekanan spiritual mereka yang besar, si kanekan siap bentrok. Wanita berambut ungu keabuan pendek, Zhong Joey, direktur penerimaan mahasiswa baru Universitas Kekuatan Supermodu, mecah keheningan. Dia dengan malu-malu nanya saingannya siapa yang mereka incar. Seorang wanita berbaju biru muda, Suyun dari Universitas Kekuatan Super Qingjing, nyuruh Zhong Joey buat nggak pura-pura bego. Dia dengan percaya diri bilang, selama hasilnya asli, Universitas Qingjing bakal dapetin dia. Seorang pria berambut hitam panjang, Uyuan,
dari Universitas Kekuatan Super Jin City, ngejek omongannya. Bilang kalau Universitas Jin City yang bakal ngerekrut dia. Pas percikan energi berderak di antara mereka, Zhang Zhouhui mikir sendiri, kalau ngerekrut siswa terbaik itu selalu melibatkan bentrok sama akademi lain. Tepat pas tegangnya memuncak, pintu kebuka dan Xu Jingming masuk dengan tombaknya di bahunya. Dia dengan tenang nyapa 3 sosok kuat itu sebagai guru. Kedatangan mendadak itu ngagetin para perekrut. Zhang Zhaoyue ngamatin dia dengan minat, nyadar jiwanya penuh, dan dia masih bawa senjatanya, tanda dia nggak ngendorin latihannya. Yang lebih penting, dia terkesan karena dia nggak goyah di bawah tekanan gabungan dari 3 manusia super tingkat tinggi. Kepala sekolah Zhao Yao secara resmi ngenalin para perekrut ke Xu Jingming. Direktur Zhong Zhouwei dari Universitas Modu, Direktur Su Yun dari Universitas Qingjing, dan Menteri Wu Yuan dari Universitas Jin City. Direktur Zhong Zhouwei ngomong duluan, muji teknik tempurnya yang keren di video ujian. Tapi dia langsung ke intinya. Nanya kenapa kekuatan supernya kelihatannya bukan lagi listrik lemah kelas E dan minta penjelasan. Udah ngira bakal ditanya gini. Xu Jingming ngasih jawaban yang udah disiapin. Dia dengan tenang ngejelasin kalau sebelum ujian, pas latihan di rumah, dia kesamber petir beneran, dan kekuatan supernya jadi jauh lebih kuat. Wu Yuan dan Su Yun langsung nyimpulin kalau itu kedengeran kayak mutasi kekuatan super. Zheng Zhaoyu terus bilang kalau Xu Jingming mungkin nggak tahu level asli dari kekuatan supernya yang bermutasi. Dia udah bawa alat pendeteksi kekuatan super, dan ngajak dia buat nyoba. Dia nunjukin sebuah alat bundar yang bersinar, dan nyuruh dia pakai kekuatan supernya di situ. Xu Jingming naruh tangannya di alat itu, dan ngeluarin kekuatannya. Gelombang petir ungu dan putih yang dahsyat dan liar meletus dari dirinya, nutupin alat itu. Su Yun kelihatan kaget banget sama kekuatan petirnya. Alat pendeteksi itu nyelesain pemindaiannya, ngenalin kekuatan super itu sebagai Purple Cloud, Divine Thunder. Tapi pas dia coba ngasih peringkat, dia bunyi nggak beraturan, dan retakan muncul dalam kilatan cahaya keemasan. Alatnya kelebihan beban, dan meledak berkeping-keping. Ledakannya nyebarin busur listrik ke seluruh ruangan, ngagetin semua orang. Kepala sekolah yang kaget, Zhao Yao, nanya ada apa. Tapi Wu Yue dan Su Yun kelihatan seneng banget. Mereka beleng, situasinya udah terkonfirmasi. Kekuatannya bikin alat kecil itu kelebihan beban, yang artinya level kekuatannya pasti paling nggak kelas S. Dengan potensi kelas S, Direktur Jiang Zhaowei senyum. Mikir kalau kali ini, mereka taruhan di orang yang tepat. Konfirmasi itu langsung nyulut perang penawaran yang sengit. Wu Yuan dari Universitas Jin City yang pertama nawarin. Teriak kalau universitasnya bakal ngasih Xu Jingming bonus masuk 4 juta, 1 set lengkap peralatan kelas C, dan akses gratis ke semua metode pelatihan, kekuatan super selama 4 tahun. Su Yun dari Universitas Qingjing ngejek tawarannya. Dia nengok ke Xu Jingming dengan senyum menawan dan ngasih proposalnya sendiri. Bonus masuk 5 juta, dan selama 4 tahun, akses gratis ke semua metode pelatihan kekuatan super dan teknik tempur kelas S mereka. Xu Jingming kaget sama tawarannya yang murah hati. Akhirnya, Zhang Zhaoyue dari Universitas Kekuatan Super Modu ngeluarin jurusnya. Dia bilang Modu nggak nawarin bonus tunai atau peralatan, tapi bisa nyamain tawaran lain soal metode kultivasi. Terus dia ngeluarin kartu asnya, nambahin kalau mereka juga bakal nyediain sumber daya kultivasi kelas S tiap tahun. Sebutan sumber daya kelas S bikin Wu Yuan dan Su Yun kaget banget, karena nggak tahu istilah itu. Xu Jingming nanya, apa itu sumber daya kultivasi kelas S? Zhang Zhaoyue ngejelasin. Nanya apa dia pernah dengar soal monster buas tipe naga. Dia bilang mereka itu makhluk dengan kekuatan bawaan. Lahir di level tinggi tingkat 4 atau 5. Jauh ngalahin monster lain. Terus dia ngungkapin detail yang mengejutkan. Sumber daya kelas S itu termasuk darah jantung dari monster buas tipe naga dewasa tingkat 8. Setelah minum darah naga ini, tubuh seseorang bakal jadi jauh lebih kuat, dan kekuatan fisiknya bakal setara sama monster tipe naga. Dia negasin kalau setiap sumber daya kelas S itu levelnya sama kayak ini. Perekrut lain diam 1000 bahasa. Su Yun ngaku, bahkan dia aja tergoda. Ngomentarin kekayaan Modu, bahkan dia aja tergoda. Ngomentarin kekayaan Modu, Wu Yuan yang bingung. Nunjukin kalau sumber daya kelas S biasanya cuma buat siswa terbaik, dan nawarin itu ke mahasiswa baru itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Mereka berdua sadar, mereka nggak bisa lagi bersaing. Dengan semua tawaran di atas meja, ketiga perekrut berdiri di depan Xu Jingming, bilang kalau udah waktunya dia bikin keputusan. Dengan senyum percaya diri dan mantap, Xu Jingming ngasih jawabannya tanpa ragu. Bilang kalau dia milih Universitas Kekuatan Super Modu.
dengan pilihannya yang udah bulat. Xu Jingming ngejelasin kalau dia milih Universitas Kekuatan Supermodu bukan cuma karena tawaran mereka yang bagus, tapi karena pelatihan tempurnya adalah yang terbaik di antara semua universitas dengan banyak pendiri yang berasal dari Modu. Terus dia nunduk ke Su Yun dan Wu Yuan. Berterima kasih atas tawaran mereka. Mereka berdua kelihatan kecewa, senang sama keputusannya. Direktur Zhong Zhaoyue nyiptain surat penerimaan yang bersinar dan ngasih ke Xu Jingming sambil nyambut dia. Dia bilang, meskipun mahasiswa baru masuk tanggal 1 September, sebagai rekrutan khusus, dia bisa daftar lebih awal dan bakal dikasih tempat tinggal. Xu Jingming nanya, apa dia bisa ngakses metode pelatihan kekuatan super dan teknik tempur di perpustakaan lebih awal. Jiang Zhaoyu setuju tanpa ragu, nambahin kalau sekolah bisa nyediain dia ruang belajar pribadi. Dia ngasih kartu namanya, nyuruh dia buat ngehubungin pas dia sampai di Magic City, sambil megang surat penerimaannya. Xu Jingming ngeliat direktur yang tersenyum dan bilang dia nggak sabar buat pergi dan daftar. Beberapa waktu kemudian, Xu Jingming berdiri di stasiun kereta dengan kopernya. Kelihatan semangat pas pengumuman manggil penumpang kereta G91 ke Magic City buat mulai naik. Di stasiun, bibinya Xu Qingwan terharu, ngelap air mata pas suaminya, Tang Daolin, nenangin dia. Dia dengan bangga bilang kalau anak mereka udah gede, dan pas Xiaoming pergi, dia bakal terbang tinggi. Pa Tongxi ngeliatin. Ayahnya ngingetin dia kalau udah waktunya buat mulai ngisi pilihan universitasnya. Dia nyaranin karena sepupunya mau ke Universitas Kekuatan Super Magic City, dia juga harus coba milih universitas di sana. Xu Jingwan setuju, nambahin kalau bagus juga mereka bisa saling jaga. Tang Zi yang bingung dengan pelan setuju. Di kereta, dengan sisa waktu 6 jam, Xu Jingming udah belajar. Dia mikir sendiri, kalau hadiah paling penting dari ujian adalah metode pelatihan universal. C kayak kekuatan super. Metode pelatihan juga punya peringkat beda-beda, pemula, menengah, mahir, dan tingkat atas. Sebuah grafik nunjukin kalau makin tinggi level metodenya, makin cepat kecepatan latihannya, dan makin besar kekuatan yang didapat. Selama di kereta, Xu Jingming fokus belajar metode pelatihan universal. C, dia ngenalinnya sebagai teknik tingkat menengah, dan nyadar dengan kekuatan spiritualnya 180. Dia butuh setengah hari buat ngapalinnya. Dia ingat kalau dengan ngikutin metode itu, dia bisa ngerasain energi khusus di dunia pada hari pertama latihannya. Ini ngebuka pilihan baru di panel sistemnya, nunjukin tanda tambah di sebelah levelnya. Artinya dia sekarang bisa naik dari Awaken, jadi pengguna kekuatan super. Tapi, dia mutusin buat belum naikin levelnya dulu. Dia ingat buku panduan pelatihan bilang, makin tinggi level metode pelatihan yang dipakai buat terobosan, makin besar keuntungannya. Tahu, dia bakal segera dapat akses ke metode tingkat atas di universitas. Dia bertekad buat nggak nio-nianein kesempatan ini dengan pakai metode menengah. Pas sampai di Magic City, Xu Jingming kagum sama kampus universitasnya. Dari mobil dia lihat halaman sekolahnya, lebarnya beberapa ratus meter. Dia disambut sama Direktur Zhong Zhaoyue yang datang pakai mobil sport merah dan nyambut dia, nyuruh dia masuk biar bisa diantar ngurus prosedur pendaftaran. Pas mereka nyetir ngelewatin kampus yang keren dengan pohon sakura di sepanjang jalan, Direktur Zhong Zhaoyue bangga sama ukurannya, ngejelasin kalau luasnya 40 mu. Dia nambahin kalau bahkan siswa, tamu pun nggak bisa keliling seluruh kampus dalam satu hari. Xu Jingming terkesan, bilang kalau ngelihat langsung lebih baik daripada dengar cerita. Setelah pendaftaran cepat, Direktur Zhong Zhaoyue ngasih ID mahasiswa barunya, kartu serbaguna yang bisa dia pakai buat akses asrama. Pas mereka deketin tempat tinggal barunya, Xu Jingming mikirin kehidupan lamanya, di mana dia lihat asrama dari kamar 4 orang sampai apartemen 3 kamar. Tapi, nggak ada yang nyiapin dia buat apa yang dia lihat selanjutnya. Dia melotot kaget lihat asrama barunya, sebuah villa megah dan mewah. Direktur Zhang Zhaoyue ngejelasin kalau setiap mahasiswa di Modu tinggal di villa. Dengan kemewahannya ditentuin sama skor mereka. Sebagai siswa terbaik provinsi, Xu Jingming dapat model paling mewah dengan luas lebih dari 800 meter persegi. Dia ngasih tahu kalau villa itu buat 2 orang, dengan lantai atas dan bawah. Jadi dia dan teman sekamarnya nanti masing-masing dapat 1 lantai penuh. Xu Jingming mikir, punya teman sekamar itu nggak buruk dan lebih baik daripada sendirian. Dia mikirin hidupnya sebagai anak yatim, dan ngaku dia masih lebih suka perasaan hangat asrama 4 orang yang komunal. Pas dia ngikutin direktur naik tangga masuk ke villa, Direktur Jiang Zhaoyue duduk bareng Xu Jingming, dan ngasih tahu kalau dia sekarang bakal ngejelasin beberapa hal penting tentang universitas. Dia nyorotin 2 poin utama, sistem kredit dan sistem mentor.
Dia mulai dengan ngejelasin kalau di Modu, kredit itu segalanya, dipakai buat semua transaksi, dari beli makan sampai peralatan canggih. Dia ngejelasin kalau satu kredit itu kira-kira setara sama 10 mata uang Daxia. Direktur Zhang Zhaoyue ngejelasin, ada banyak cara buat dapat kredit. Salah satunya adalah jumlah tetap yang dikasih tiap tahun berdasarkan peringkat siswa. Sebagai siswa kelas S, Xi Jinping dapat 100 kredit buat tahun ini. Buet Nanjukin, dia manggil robot bola kecil sambil manggil Eva. Direktur Zhang Zhaoyue ngejelasin, ada banyak cara buat dapat kredit. Salah satunya adalah jumlah tetap yang dikasih tiap tahun berdasarkan peringkat siswa. Sebagai siswa kelas S, Xi Jinping dapat 100 kredit buat tahun ini. Buet Nanjukin, dia manggil robot bola kecil sambil manggil Eva. Alat itu melayang dan nampilin pesan yang konfirmasi saldo kredit. Xi Jinping adalah 100. Direktur ngenalin robot itu sebagai Eva, AI yang dilengkapin di setiap asrama. Dia ngejelasin kalau badan utama Eva adalah AI pusat sekolah, dan unit-unit asrama adalah subunitnya. Tapi, dia nyatet kalau bahkan subunit pun adalah AI level 4 yang mampu ngebantu kehidupan sehari-hari. Jue Jingming kaget, sadar kalau teknologi AI di Blue Star jauh lebih canggih daripada di kehidupan sebelumnya. Dengan poin pertama udah dibahas, Direktur Zhang Zhaoyue lanjut ke sistem mentor. Dia ngejelasin kalau setiap murid bisa milih mentor yang mereka kagumi dan minta bimbingan, meskipun mentornya harus setuju. Xi Jinping tertarik. Nanya apa dia bisa dapat bimbingan 1-1 sebagai mahasiswa baru. Dia ngonfirmasi ini, nambahin kalau semua mentor di universitas adalah individu berkekuatan super tingkat tinggi. Kebanyakan punya teknik tempur dan metode pelatihan asli mereka sendiri yang nggak mereka ajarin ke orang luar. Teknik-teknik rahasia ini cuma bisa dipelajarin setelah jadi murid resmi mereka. Mengingat kemampuan Xi Jinping, dia memberitahunya, universitas memiliki 4 mentor yang berspesialisasi dalam elemen petir. Rekomendasi utamanya adalah Yang Zhentian, dekan Akademi Persenjataan. Atas perintahnya, Eva memproyeksikan profil dekan tersebut. Terungkap bahwa Yang Zhentian adalah seorang individu berkekuatan super tingkat 7, peringkat tinggi, berusia 52 tahun, dengan kekuatan super petir peringkat. Dia adalah ahli berbagai senjata, terutama tombak, yang membuatnya mendapat julukan tombak petir. Profil itu juga nyebutin kalau dia pernah ngelawan paus iblis tingkat 8 selama 3 hari 3 malam, sebelum ngebunuhnya sendirian. Direktur juga ngasih informasi soal 3 calon mentor lain, tapi bilang ke Xi Jinping kalau pilihan terakhir ada di tangannya. Setelah ngelihat semua pilihan, senyum percaya diri muncul di wajah Xi Jinping. Dia nyadar, dekan Yang Zhentian gak cuma pengguna petir, tapi juga ahli tombak. Nyimpulin, dia pilihan terbaik buat mentornya. Setelah membuat pilihannya, Xi Jinping menuju ke area perumahan mentor, sebuah kompleks bangunan tradisional yang tenang di hutan yang rimbun. Saat ia tiba di gerbang megah kediaman dekan Yang Zhentian, ia berpikir bahwa rumah seorang mentor jauh lebih berkelas daripada villa mahasiswa. Sebelum ia dapat melanjutkan, seorang pria muda berambut coklat yang bersandar pada singa batu bertanya, apakah Xi Jinping juga ada di sana untuk mencari bimbingan? Pria muda itu tampak terkejut ketika menyadari Xi Jinping masih seorang yang terbangkitkan. Menebak-nebak, dia pasti mahasiswa yang direkrut secara khusus. Setelah Xi Jinping mengonfirmasi hal ini, mahasiswa lain berkomentar bahwa pada tahan-tahan sebelumnya, mahasiswa yang direkrut secara khusus biasanya adalah individu tingkat 1 tingkat menengah hingga tinggi. Mahasiswa itu memperkenalkan dirinya sebagai Tan Mingyong, seorang junior dari Akademi Persenjataan. Xi Jinping memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa baru yang baru saja mendaftar. Tan tampak terkesan, berkomentar bahwa Xi Jinping cepat mencari bimbingan. Kalau kebanyakan mahasiswa baru cuma tahu soal ini setelah kompetisi mahasiswa baru, yang bikin Xi Jinping tertarik. Tan ngejelasin kalau kompetisi mahasiswa baru itu tradisi universitas yang diadain beberapa hari setelah pendaftaran. Semua guru nonton, dan mahasiswa yang tampil bagus jadi inceran akademi. Bahkan, ada yang dipilih langsung sama mentor. Dia ngejelasin kalau meskipun nggak mustahil buat mahasiswa rekrutan khusus kayak Xi Jinping, cari bimbingan lebih awal, nyoba jadi murid dekan langsung. Setelah masuk itu, susahnya kayak menang lotre. Dengan sopan berterima kasih atas penjelasannya, dan bertanya, apakah Tan juga ada di sana untuk mencari bimbingan dari guru yang sambil menghela napas. Tan membenarkan hal ini, mengungkapkan bahwa ia telah melakukan beberapa perjalanan selama 6 bulan terakhir, tetapi selalu ditolak. Ia hampir menyerah, tetapi memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Tepat ketika ia selesai berbicara, pintu-pintu besar terbuka,
dan seorang pria paruh baya. Kemungkinan besar, seorang kepala pelayan muncul. Mengejutkan Tan, ekspresi kepala pelayan itu melembut saat dia menyapa mereka dan memberitahu mereka bahwa guru yang sedang menunggu di dalam mengundang mereka untuk mengikutinya. Tan terkejut dengan sambutan hangat itu. Bertanya-tanya, apakah fakta bahwa dekan sedang menunggu di dalam berarti dia mungkin akhirnya punya kesempatan. Kepala pelayan itu membawa mereka ke sebuah ruangan di mana mereka dibawa ke hadapan dua orang pria. Shi Jingming segera merasakan kehadiran yang sangat kuat dari pria yang lebih tua, yang memiliki postur tubuh yang berwibawa, janggut abu-abu penuh, dan mata yang tajam. Dia ngenalin dia sebagai dekan Akademi Persenjataan. Yang Zhentian, seorang pria yang lebih muda dengan rambut panjang berdiri di sampingnya. Dekan, Yan Zhentian nyapa Su Jingming langsung, bilang kalau dia pasti orang yang diceritain Direktur Zhongzhou, sambil ngacangin Tan sama sekali. Dia nyuruh Su Jingming buat ngikutin dia ke ruang latihan.